Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Benjamin menepuk kepala putra mahkota, memintanya untuk bersikap sopan. Dan status tinggi Sylvester tidak memberinya hak untuk bersikap kasar kepada istrinya. Grace merasa tidak apa-apa dan suaminya tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi Duke itu tetap meminta Grace untuk menunggu sebentar, karena ia akan membawa Yang Mulia ke kamar, dan akan kembali dengan cepat. Grace berpikir sebenarnya pria itu tidak perlu melakukannya. Tetapi tak lama Benjamin segera kembali kepada istrinya. Bertanya, apakah dia benar-benar merasa baik-baik saja. Wanita itu pun menjawab kalau ia baik-baik saja. Benjamin meyakinkan bahwa Yang Mulia Pangeran sama sekali bukan orang yang jahat, dan mereka sudah saling kenal sejak kecil. Jadi karena itu, muncul perilakunya yang agak kurang sopan. Grace tidak memperhatikan ini. Benjamin menawarkan untuk mengantar wanita itu sampai gerbang belakang. Wanita itu hanya ingin mengunjungi panti asuhan, dan saat sampai ia menanyakan bagaimana keadaan Cleta. Guru itu sangat terkejut melihat Grace di ambang pintu. Ia sangat senang, karena rasanya hampa tanpa wanita itu. Dan Cleta senang untuk memberitahu tentang kehidupan baru di panti asuhan. Tapi selama ini Grace yakin bahwa semuanya baik-baik saja di panti asuhan, dan semuanya berjalan cukup lancar. Ia melihat laporan yang dibuat Lily, dan merasa laporan itu sangat mudah dipahami. Harapannya terpenuhi. Panti asuhan memiliki kontrak jangka panjang dengan lembaga, produk individu, dan dengan kecepatan ini mereka pasti akan sukses. Setelah memikirkannya, Cleta mengakui bahwa ia ingin mengunjungi perkebunan teh, tetapi kereta membutuhkan waktu yang lama, dan biaya portal sangat tinggi, sehingga ia belum pergi kemanapun di dekatnya. Grace menjelaskan bahwa lebih baik tidak menggunakan gerbang teleportasi, karena ada desas-desus bahwa sumber energi mereka tidak stabil. Meskipun ini hanya terjadi di daerah tertentu. Jadi sebaiknya mereka menghindari gerbang teleportasi. Grace berpikir tentang gerbang. Tapi kenangannya tentang itu mengerikan. Ini terjadi ketika gerbang menuju wilayah barat rusak dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Karena gerbang memiliki struktur yang membuka dan menghubungkan jalur antar dimensi, saat gerbang rusak banyak orang yang terjebak di dalamnya. Meskipun semua korban dalam insiden ini selamat, mereka semua menjadi gila karena terlalu lama terjebak di dalam dan ini membuat semua orang terkejut. Karena bencana ini, Arya akhirnya pergi ke ekspedisi, berhenti di perkebunan teh untuk memberkatinya. Jika Grace berhasil mencegah bencana, kemungkinan bisnis mereka akan mengalami kerugian besar. Tapi, Grace menghargai nyawa manusia lebih dari uang. Jadi ia menyarankan untuk terus menggunakan kereta alih-alih gerbang, dan jika mereka memiliki lebih banyak uang, mereka dapat mempekerjakan pengawal. Setelah itu, ia pun pergi dari panti asuhan itu. Grace perlu pergi ke biro pengelola gerbang, walaupun kedengarannya sembrono. Tapi ia menemukan cara untuk menggunakan kondisi tubuhnya untuk mencegah bencana, dan jika semuanya berjalan dengan baik, Benjamin tidak akan disalahkan atas insiden itu. Jika seseorang yang telah melakukan 100 perbuatan baik, lalu membuat satu kesalahan saja, orang-orang di sekitarnya akan mencabik-cabiknya, bahkan Benjamin yang memiliki usaha gerbang teleportasi pun bukan pengecualian. Jurnalis yang disuap oleh bangsawan yang bermusuhan akan membanjiri surat kabar dengan artikel-artikel fitnah, menyebabkan Benjamin sangat menderita dan Arya menjadi penghiburnya. Jika ia akan mencegah bencana, plotnya mungkin akan berubah. Tetapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk fokus pada penyelamatan orang. Tapi ia tidak bisa berhenti memikirkan jika bencana ini dicegah. Apakah Benjamin tidak akan jatuh cinta pada Arya? Akankah pria itu berhenti mencintai wanita itu? Grace memakai tudung dan berpikir kalau ia menyedihkan untuk melakukan ini. Wanita itu perlu menciptakan situasi palsu di mana mereka harus memeriksa gerbang hari ini. Jadi, Grace memiliki misi penting hari ini. Dan berdiri di depan kantor kontrol gerbang, dia akan menyebabkan sedikit keributan di sana. Ia akan memanfaatkan kondisinya yang mudah mabuk karena sihir dan berpura-pura pingsan di sini. Dengan begitu, Benjamin pasti akan menyelidiki seluruh area gerbang menuju barat untuk mencari penyebabnya. Itu adalah solusi tercepat dan termudah. Jadi Grace memutuskan untuk melanjutkannya tanpa ragu-ragu. Semakin dekat Grace ke gerbang ajaib, semakin tubuhnya bereaksi. Dan sensasinya ternyata jauh lebih tidak menyenangkan dari yang ia harapkan. Tiba-tiba,
Grace merasa seperti gadis kecil lagi, yang terus-menerus ditertawakan oleh anak-anak, dan di masa kecil Grace bahkan tidak memiliki teman. Semua anak menertawakan bintik-bintik yang menutupi seluruh wajah Grace, dan anak-anak menertawakannya, memanggilnya kotor, dan tidak ada yang bisa membantunya menghadapi mereka. Grace kecil menganggap dirinya pecundang total, yang tidak akan pernah dibantu oleh siapapun. Dan semua anak berpaling darinya, tidak ingin berteman. Anak-anak menertawakan gadis itu, dan ia merasakan hatinya tertekan oleh rasa sakit. Gilbert berdiri di samping dan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia ingin dia datang untuk membantunya dan melindunginya dari ejekan. Tapi dia tidak peduli, dan itu lebih menyakitkan daripada tawa anak-anak lain. Dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa dan menarik rambutnya. Grace memohon Gilbert untuk tidak meninggalkannya sendirian, tetapi anak laki-laki itu sudah membuat pilihannya. Meninggalkan gadis itu sendirian di antara anak-anak yang merundungnya. Tapi itu hanyalah mimpi tentang kenangan Grace kecil. Ia bangun di tempat tidurnya. Grace menyadari betapa menyakitkan dan tidak menyenangkannya bagi dia ketika masih kecil. Grace menyadari bahwa mimpi ini milik Grace asli. Dan sekarang ia tahu betapa mengerikannya ia diganggu oleh anak-anak lain saat masih kecil. Ia bangun dalam suasana hati yang tertekan. Bertanya-tanya, apakah ia bertindak terlalu tergesa-gesa kemarin? Perjalanan kemarin ternyata bukan peristiwa yang paling menyenangkan. Padahal semenit yang lalu semuanya baik-baik saja. Tetapi segera semuanya berubah secara dramatis. Ketika ia mendekati gerbang, ia segera merasakan berat dan pusing yang parah, sehingga ia tidak bisa berdiri di atas kakinya. Ia ingat bahwa kemarin ia kehilangan kesadaran dalam 1 detik dan pingsan, tetapi ada pengawal di sampingnya yang segera memberikan bantuan. Tentu saja, Grace tahu tentang intoleransi sihir, tetapi itu jauh lebih buruk dari yang ia perkirakan. Dan mungkin ada cara yang lebih masuk akal untuk menghadapinya. Tetapi ia terlalu tidak sabar, dan perlu bertindak cepat untuk memaksa gerbang diperiksa. Ia merasa sangat tidak enak dan baru sekarang menyadari tindakan sembrono apa yang telah ia lakukan. Tetapi bagaimanapun, ia menganggapnya tidak mengejutkan, karena ia selalu merasa dirinya tidak berguna. Selama festival, semuanya berbeda, dan Grace hanya membenci tempat ini, di mana ia mendengar suara-suara itu. Ia tidak mengerti mengapa pikirannya terus kacau seperti ini, dan apakah ia benar-benar tidak berguna. Ia tidak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Ia mendengar beberapa suara datang dari bawah jendela. Wanita itu bangun dan berjalan ke jendela. Grace dengan hati-hati membukanya untuk memastikan tidak ada orang di bawah. Melihat ke halaman, wanita itu terkejut, mengira bahwa Benjamin sedang berdiri di bawah dan bahwa dialah yang memanggilnya. Setelah membuka jendela sepenuhnya, ia menyadari bahwa itu hanya cabang-cabang pohon yang mengenai kaca jendela. Dan ia sebenarnya hanya membayangkannya. Ia merasakan angin sejuk dengan lembut menyentuh wajahnya, membawa serta kesegaran dinginnya malam. Tetapi yang mengejutkannya, ia mendengar Benjamin di bawah yang meneriakkan namanya agar ia tidak berdiri di dekat jendela, karena dia baru saja kehilangan kesadaran dan belum istirahat penuh. Grace meminta maaf karena yakin bahwa ia mungkin telah menyebabkan banyak masalah baginya, dan ia tidak ingin pingsan seperti itu. Jika ia tahu bahwa itu akan berakhir seperti itu, ia bahkan tidak akan mencobanya. Benjamin tidak menanggapi kata-kata ini, dan berpura-pura tidak mendengarnya. Ia mulai berbicara tentang kantong teh yang dibuat istrinya, dan memutuskan secara berkala membelinya dan mengirimkannya sebagai bantuan wilayah utara. Berkat Grace, orang utara sekarang dapat menikmati teh yang lezat. Grace menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang spesial, dan siapapun bisa memikirkan hal seperti itu. Tapi pria itu mengklaim bahwa dialah yang mengubah ide ini menjadi kenyataan dan membantu banyak orang mencoba minuman baru. Dan dia jadi yang pertama dalam hal ini. Sekarang, bahkan jika persediaan dikirim ke utara, keuntungannya akan sangat besar dan panti asuhan bisa lebih leluasa. Tetapi yang paling menyenangkan Grace adalah pujian Benjamin. Itu membuatnya senang. Pria itu mengakui bahwa ia baru dari Biro Pengelolaan Gerbang karena insiden dengan Grace. Jadi ia secara aktif mulai memeriksa gerbang. Ia meminta maaf pada istrinya dan berkata bahwa ia ingin berbicara tentang Arya jika Grace siap mendengarkan kata-katanya. Grace terkejut mendengarnya. Benjamin berkata kalau ia tahu ini membuat istrinya tidak nyaman.
jadi wanita itu tidak perlu memaksakan diri. Tidak harus sekarang, mereka bisa membicarakannya setelah istrinya itu benar-benar pulih. Grace merasa baik-baik saja dan akan mendengarkannya. Ia berkata rasanya aneh jika terus berbicara seperti ini. Jadi ia bertanya kepadanya, apakah dia ingin masuk? Benjamin sangat senang begitu ia mendengar bahwa Grace mengundangnya ke kamar. Karena ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Grace melihat Benjamin dengan gembira berlari ke gedung. Dan ia bahkan tidak mengerti mengapa ia mengundangnya. Wanita itu menjadi sangat gelisah dan berpikir bahwa karena kesehatannya yang buruk, ia benar-benar sudah gila dan emosinya benar-benar di luar kendali. Tetapi sudah terlambat, dan ia baru saja memanggil Benjamin ke kamarnya untuk berbicara, dan tidak ada gunanya menyalahkan dirinya sendiri. Ia hanya harus bersiap untuk pertemuan dengan Benjamin dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi ketika ia melihat dirinya di cermin dan melihat penampilannya, Grace benar-benar ngeri. Rambutnya yang acak-acakan menggantung seperti jerami di kepalanya, dan wajahnya lelah dan ketakutan. Tetapi melihat dirinya di cermin lagi, ia memutuskan bahwa ia mungkin tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu sekarang. Grace bahkan tidak punya waktu untuk memahami apapun ketika ia mendengar ketukan keras di pintu kamar. Detik berikutnya, Benjamin memasuki ruangan. Sangat senang melihat istrinya, ia mengucapkan selamat malam kepada istrinya dan bertanya mengapa dia menyambutnya sambil berdiri. Padahal dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena kesehatannya yang buruk. Tetapi Grace tidak terbiasa menyambut tamu sambil berbaring di tempat tidur, jadi ia menyambut suaminya sambil berdiri. Pria itu berkata bahwa mereka adalah satu keluarga. Jadi tidak apa-apa jika istrinya itu tetap berbaring. Dia bisa pergi tidur, dan ia akan duduk di sebelahnya, dan mereka bisa berbicara dengan tenang. Benjamin memulai percakapan dengan mengatakan bahwa ia terluka karena kecelakaan tidak terduga saat kecil dan tidak menjadi lebih baik. Jadi orang tuanya sangat khawatir tentang kesehatannya. Tetapi suatu hari sesuatu terjadi, dan itu adalah suatu mukjizat. Karena tiba-tiba Benjamin menjadi sehat, dan setelah itu orang tuanya menjadi sangat religius. Grace bertanya apa karena itu Benjamin berteman dengan Arya. Pria itu berkata tidak seperti itu. Ia hanya ingin menjalin hubungan baik karena alasan pribadi. Ia berharap bisa menjadi temannya. Lalu suatu saat nanti bisa mengenalkan dia pada istrinya. Maksudnya adalah saat mereka mengikuti ibadah bersama di kuil. Grace tidak tahu apakah harus percaya bahwa Benjamin hanya ingin menjadi temannya, atau bahwa dia memiliki motif tersembunyi lainnya. Tetapi dia memutuskan untuk mencoba mempercayainya. Grace kembali bertanya, apakah suaminya tidak benar-benar bukan teman Arya? Pria itu mengklaim bahwa ia dan Arya hampir tidak bisa disebut teman, dan ia secara terbuka mengakui ini kepada istrinya. Keesokan harinya, pasangan muda itu pergi bersama. Wanita itu berjalan di jalan dengan suaminya yang tersenyum. Grace tidak bisa mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Grace ingat Benjamin memberitahunya bahwa ketika mereka pergi, dia memintanya untuk tidak pergi terlalu jauh. Pria itu juga ingin pergi bersamanya, dan berkata kalau lain waktu mereka pergi bersama. Tetapi ada satu detail kecil yang menarik perhatian Grace di pakaian Benjamin. Ia melepas bando hijau gelap dari rambutnya, dan dengan hati-hati ingin menyerahkannya kepada suaminya. Ia mengikatkan dasi kupu-kupu pria yang indah di kemeja putih, karena melihat bros itu sepertinya akan jatuh. Ia bertanya, apakah seperti ini baik-baik saja, dan perlukah ia mengikatnya lebih erat? Pria itu berkata tidak apa-apa. Wajah Benjamin terbakar seperti nyala api yang terang, karena malu, dan ia segera memutuskan bahwa ia akan memastikan bahwa dasi kupu-kupu ini tidak terlepas dalam keadaan apapun. Grace menatap suaminya dan berkata kalau pria itu harus melepaskannya saat berganti pakaian di rumah nanti. Saat Grace berjalan santai, ia mendengar suara wanita yang akrab di dekatnya dan berbalik. Ia melihat guru Kleta yang ketakutan di depannya, dan pertemuan mereka sangat tak terduga, dan dari wajah wanita itu, Grace mengerti bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Grace bertanya mengapa tergesa-gesa dan apa yang telah terjadi. Tetapi guru yang kehabisan napas bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena ia sangat khawatir. Setelah sedikit tenang dengan air mata di matanya, ia mengakui bahwa seseorang masuk ke panti asuhan dan menyebabkan kerusakan besar.
Grace segera mengesampingkan urusannya dengan Benjamin dan bersama dengan guru itu mereka pergi untuk membantu panti asuhan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semua barang berserakan, jadi Grace menyarankan untuk menyortir apa yang masih bisa digunakan dan apa yang tidak. Benjamin juga mencoba mencari tahu apakah Cleta melihat orang aneh di sini akhir-akhir ini. Panti asuhan dalam kekacauan total, tetapi tidak ada tanda-tanda pembobolan, dan Benjamin menemukan situasi itu tidak biasa. Grace bertanya, apa ada sesuatu yang mencurigakan? Pria itu memberitahukan kalau situasinya agak mencurigakan. Ia tidak tahu banyak tentang panti asuhan ini, jadi ia memutuskan untuk bertanya, tetapi ada sesuatu yang penting lainnya yang ingin ia sampaikan. Pria itu yakin bahwa Grace butuh istirahat dari semua yang terjadi karena ia sangat mengkhawatirkannya. Wanita itu bingung dan bertanya kenapa. Benjamin merasa kondisi istrinya agak kurang baik. Selain itu, beberapa hari yang lalu juga Grace baru saja mengalami hal besar. Benjamin menyarankan Grace untuk pergi keluar dan mencari udara segar dan berjanji untuk memeriksa sisanya sendiri. Wanita itu Benjamin bersikeras bahwa istrinya perlu pergi keluar dan bernapas sedikit. Segera setelah Grace keluar ke halaman, ia segera dikelilingi oleh anak-anak panti asuhan yang sangat senang melihatnya. Ia menyarankan agar anak-anak bermain sehingga mereka tidak akan masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi di sana. Grace ditinggalkan di luar bersama anak-anak, dan Benjamin menanyakan nama guru itu, dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Panti asuhan benar-benar diacak-acak, tetapi emas tidak tersentuh, dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Benjamin melihat ada beberapa barang yang rusak, tetapi tidak ada yang hilang. Meskipun berantakan, tapi tidak ada tanda-tanda pintunya dibuka dengan paksa. Jika ini perbuatan orang dalam, tetapi mengapa orang ini akan menghancurkan rumahnya sendiri? Ia bertanya, apa area kerja juga berantakan? Bengkel itu ternyata utuh, karena ada benda-benda di sana yang berbahaya bagi anak-anak. Jadi bengkel itu dikunci dan tidak disentuh. Benjamin punya teori bahwa seseorang bisa saja masuk sebagai salah satu dari mereka, tetapi tidak tahu lokasi peti dan tidak bisa membuka pintu ke bengkel. Dalam hal ini hanya ada satu tersangka. Tidak mungkin ada orang lain selain orang itu. Mesti begitu ada beberapa hal yang mengganjal. Namun untuk sekarang, ia akan memberitahukan pasukan penjaga dulu. Sementara Benjamin mencoba memahami apa yang terjadi di panti asuhan, Grace melihat anak-anak dengan gembira bermain di halaman. Seorang gadis kecil mendekati Grace dan ingin bertanya tentang sesuatu. Dia berbisik kepada Grace bahwa dia seharusnya tidak memberitahu siapapun tentang ini. Sambil tersenyum wanita itu bertanya apa ia boleh mendengarnya. Gadis itu berkata bahwa Grace bukan orang dewasa dari panti asuhan. Ia bertanya, apakah dia akan percaya padanya jika ia mengatakan yang sebenarnya? Grace sangat mengerti bahwa anak itu tidak akan berbohong kepadanya, dan ia benar-benar ingin mendengarkannya. Gadis itu pun mengatakan bahwa seorang pria aneh bertanya tentang Grace, tapi dia begitu tidak menyenangkan, sehingga mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Kemudian dia mulai menanyakan pertanyaan yang berbeda kepada semua orang, dan kemudian menyuruh mereka untuk tidak memberitahu siapapun. Grace terkejut dan berpikir ada seseorang yang tahu siapa dirinya dan mengikutinya. Grace bergegas mencari Benjamin, karena setelah perkataan gadis itu, ia menyadari sesuatu. Pria itu dengan bertanya apa yang terjadi pada istrinya, karena dia berlari dan meneriakkan namanya dengan suara terengah-engah. Grace segera menjelaskan bahwa ada masalah lain yang perlu ia tangani, jadi mereka harus kembali sekarang. Cleta meminta maaf karena menahan Grace ketika dia tidak sehat, jadi ia akan mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Wanita itu juga meminta maaf dan memastikan akan membantu mereka menangkap pelakunya. Grace merasa ia harus berhenti dari pekerjaannya di panti asuhan. Benjamin mengerti, tetapi ia yakin bahwa istrinya menikmati pekerjaan di sana. Grace mengatakan bahwa salah satu anak memberitahunya bahwa ada orang menakutkan yang datang dan bertanya tentangnya. Dan itu mungkin reporter. Meskipun mereka menangkap pelakunya sekarang, mungkin akan muncul reporter lain lagi nantinya. Benjamin bertanya apakah Grace benar-benar berpikir reporter itu adalah orang yang masuk ke panti asuhan, kalau begitu mereka komplotan. Maksudnya adalah kepala panti asuhan. Grace mendengar kalau kepala panti asuhan telah melarikan diri sejak lama sambil membawa uang.
Benjamin yakin sepertinya reporter yang mengikuti istrinya mungkin mengetahui keberadaan panti asuhan dan mendekati kepala panti yang melarikan diri seperti yang dikatakan Cleta. Menurut Cleta, uang itu disimpan di peti di lemari kamar tidur dan tempat yang sebelumnya digunakan oleh kepala panti sekarang kosong. Kemungkinan besar, kepala panti menggeledah semuanya di panti asuhan untuk mencari lokasi brankas dan kemudian melarikan diri. Grace sangat beruntung bahwa brankas itu disembunyikan. Untuk mengungkapkan identitas reporter itu, Grace bahkan siap keluar sendirian di malam hari untuk memancingnya dengan penampilannya. Tentu saja, pria itu langsung menolak. Ia yakin bahwa ini bukan ide yang sangat bagus untuk Grace demi keselamatannya sendiri. Lagi pula, dia baru saja pingsan, dan ini terlalu berisiko. Tapi Grace tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya jika Benjamin mendengarkannya. Pria itu pun setuju untuk mendengarkan istrinya karena ia benar-benar ingin mendengar rencananya. Reporter itu adalah seorang pria bernama Tom Burkin yang ditugaskan untuk mengejar targetnya. Satu-satunya tujuannya adalah uang. Dan ia ingin membuat gosip untuk memperkaya dirinya sendiri, jadi ini adalah satu-satunya alasan yang membuatnya tanpa henti mengejar Nyonya Grace. Ia tahu betul bahwa wanita itu jarang meninggalkan rumah akhir-akhir ini. Jadi sulit untuk memprediksi kapan ia akan menemukan dirinya di jalan-jalan kota lagi. Tetapi tanpa diduga oleh dirinya sendiri. Di malam yang gelap itu, ia melihat jubah biru tua yang akrab di kejauhan. Rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dan reporter itu segera berpikir bahwa dia telah berani keluar sendirian di malam hari. Mengamati sosok yang lewat dengan jubah biru. Reporter itu terkejut bahwa Nyonya Grace berjalan sendirian tanpa pengawal. Mengikuti gadis dengan jubah biru. Reporter itu merasa sedikit bersalah tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Karena ia hanya perlu melihat wajahnya. Dan demi uang ia siap melakukan apa saja. Bahkan menakut-nakuti seorang wanita di malam hari. Ia meletakkan tangannya di bahunya. Dan dalam hati meminta maaf karena ia akan mengancamnya. Sedetik kemudian sosok berjubah biru itu berbalik. Di depannya adalah wakil komandan Ordo Ksatria kedua bernama Rosalia Van Trin. Wanita itu mengatakan dia akan ditangkap karena membahayakan nyawa Duchess dan didakwa dengan kejahatan serius. Setelah misi yang sukses, Rosalia kembali ke Duchess dan melaporkan bahwa ia telah menangkap reporter itu. Grace sama sekali tidak meragukan gadis ini karena keterampilan komandonya sangat baik. Rosalia memberikan jubah kepada Duchess, meminta maaf karena menjatuhkannya. Bagi Grace, itu hanya jubah yang bisa dicuci. Yang utama adalah bahwa Rosalia berhasil menyelesaikan tugas dan tetap aman. Rosalia mengakui bahwa ia masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Sesuatu yang Grace benar-benar perlu ketahui. Ia memberinya koper berisi barang-barang Tom Burkin. Dan tampaknya dia tidak membawa barang-barang berbahaya. Grace berterima kasih kepada Rosalia atas bantuannya. Rosalia yakin bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Dan ini adalah perintah Duchess. Grace merasa dia sangat keren. Sally yang mendengar ini pun setuju dan mengatakan kalau Rosalia adalah ksatria wanita terbaik kekaisaran. Dan sebagai ksatria yang bersumpah untuk melayani Duchess, dia menganggap tugas ini suatu kehormatan. Grace malah merasa permintaannya hal yang merepotkan, tapi akan menyenangkan jika dia menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Ia iri pada Rosalia karena wanita itu sangat keren, dia terlihat teguh dan tidak mudah goyah sepertinya. Reporter itu dilemparkan ke penjara, dan untuk beberapa alasan ia yakin bahwa ini adalah tempat di mana hidupnya akan berakhir, terlepas hukuman apa yang akan ia hadapi. Ia senang karena mereka tidak menyiksanya. Meskipun dia terkenal bodoh, dia tetaplah Duchess. Tom berharap wanita itu membunuhnya tanpa memberikan banyak rasa sakit. Tetapi tiba-tiba ia melihat di depannya seorang wanita berdiri di depannya. Ia berteriak karena di depannya berdiri Duchess Felton yang selama ini ia incar. Grace berdiri di depan pria itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia ingin mengetahui seluruh kebenaran. Ia segera menyatakan bahwa jika pria itu mencoba melakukan sesuatu yang buruk, ia akan segera memanggil para ksatria. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, pria itu berpikir bahwa desas-desus itu dilebih-lebihkan. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Nyonya Felton bodoh, jelek,
dan gemuk. Ternyata wanita itu biasa saja dan sama sekali tidak sesuai dengan desas-desus itu. Ia sempat berpikir mungkin Duchess mengirim orang lain sebagai penggantinya. Tapi itu tidak akan cocok dengan cerita latar belakangnya. Grace sudah membaca semua hasil penyelidikan pria itu tentangnya, dan mengakui bahwa pria itu telah melakukan pekerjaan yang cukup mengesankan. Tom bertanya, apakah Nyonya Felton datang untuk meminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran berat yang ia lakukan. Grace mengatakan bahwa Benjamin siap untuk membawa pria itu ke pengadilan, tetapi mengingat situasi sedang tidak menguntungkan, pria itu mungkin akan menerima hukuman yang lebih berat dari kesalahannya yang sebenarnya. Jadi Grace memutuskan untuk memberinya kesempatan lain. Jika pria itu memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan menerima hukuman seumur hidup di pengadilan. Pria muda itu bertanya apakah Nyonya Felton mengancamnya. Wanita itu mengatakan untuk seseorang yang mencoba menghasilkan uang dengan mengolok-olok penampilan orang lain. Ia merasa pria itu tidak pantas membicarakan tentang pengancaman atau semacamnya. Dia hanya perlu menutup mulut dan mendengarkan permintaan kecilnya. Tom Burkin sudah terbukti bersalah hanya dengan melihat buku catatan pria itu. Dia adalah salah satu orang yang merampok panti asuhan. Tom diam. Ia terkejut karena wanita di depannya ini tahu semuanya. Grace kembali berkata kalau Tom cukup pintar. Jadi tentu dia tidak akan berkhianat, karena dia pasti tahu bagaimana akhir dari anjing pemburu yang berkhianat. Sekarang reporter itu menyadari bahwa desas-desus tentang Duchess yang tidak kompeten sama sekali salah. Tingkat pengumpulan informasi dan keberanian yang sebesar ini, bahkan meskipun dia adalah pengganti. Dia memiliki mata yang tajam dalam menilai orang. Duchess sama sekali bukan orang yang pantas menjadi bahan gosip. Tom menelan kertas yang diberikan wanita itu untuk menghindari diketahui oleh orang lain. Ia menganggap bahwa Grace ingin membuat semacam kesepakatan dengannya. Atau mungkin ia menginginkan sesuatu darinya. Grace sangat senang bahwa ia berhasil menemukan orang yang telah menyebarkan desas-desus palsu tentangnya dan menjadikannya informan. Dan sekarang, ia bisa mengungkap cerita yang bahkan tidak ada di karya aslinya, mengenai obat-obatan dan hal lainnya. Masih banyak yang membuatnya penasaran, tetapi untuk saat ini, perlu fokus pada hal-hal yang ada di depan mata. Informasi yang ia berikan kepada Tom Burkin cukup berharga. Saat ini ada banyak spekulasi yang beredar, jika benda itu sudah menghilang. Informasi mengenai lokasi kalung berkah matahari yang diturunkan secara turun-temurun kepada para orang kudus. Suatu saat, Kuil berhenti memperlihatkan kalung itu, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Karena Grace mengungkapkan lokasinya, ini pasti akan menjadi informasi yang menarik bagi para reporter. Ia beruntung mengetahui jalan ceritanya, dengan informasi tentang kalung itu, Tom pasti akan lolos bagaimanapun caranya. Karena ini adalah informasi yang diinginkan oleh pihak kuil, mereka pasti akan hadir dalam persidangannya. Grace masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan hal pertama yang harus ia lakukan adalah menemukan kepala panti asuhan. Benjamin juga terlibat dalam kasus ini dan yakin bahwa kepala panti akan dihukum dengan berat. Setelah ini, dia akan dilarang memasuki area panti asuhan dan tidak akan pernah bisa memegang posisi ini lagi. Nyonya Grace juga ingin Cleta memiliki hak kepemilikan atas panti asuhan dan dapat mengelolanya secara mandiri. Grace merasa hari ini ia melakukan semuanya lebih baik dari biasanya. Ia berharap semuanya bisa terus seperti ini. Suara-suara itu kembali memenuhi benaknya, bertanya apa ia yakin bisa melakukannya, ia akan gagal. Suara hati terus menjerit pada Grace, menanamkan ketakutan pada wanita itu. Dia masih menghantui nyonya muda itu, dan ia mencoba untuk menghadapinya setiap hari. Kini Grace mendengarnya saat tertidur. Pagi ini ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan dan segera bertemu Benjamin, yang bertanya tentang kondisinya karena ia melamun. Begitu Grace melangkah keluar ke udara segar, ia segera mengingat peristiwa semalam. Grace berkata karena cuacanya bagus, tanpa sadar ia melamun sebentar. Ia meminta maaf karena sudah membuat suaminya khawatir. Benjamin mengerti bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk bersenang-senang, tetapi ia mengundang Grace untuk pergi keluar bersamanya.
Wanita itu terkejut karena mereka jelas tidak akan pergi kemanapun hari ini, dan permintaan dari pria itu datang secara spontan. Benjamin menyarankan mereka menjelajahi pinggiran ibu kota. Wanita itu tidak mengerti kenapa suaminya mengajak Grace. Ia berpikir mungkin suaminya khawatir karena kondisinya terlihat sedang tidak baik. Akhirnya wanita itu setuju dan Benjamin akan mengantar istrinya hingga ke aneks sehingga dia bisa bersiap-siap dan mereka bisa berangkat dalam perjalanan bersama. Suara hati di dalam Grace dan bersikeras bahwa pria itu baik padanya hanya karena kasihan, karena dia hanya bisa membangkitkan simpati. Selama perjalanan mereka, Abel mendekati mereka dan meminta waktu sebentar kepada tuan itu karena ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatiannya. Dia menyerahkan kepadanya sebuah surat yang mulai diperiksa oleh pria itu dengan perhatian khusus, tetapi tidak terburu-buru untuk membukanya. Ia meminta Grace untuk tidak terburu-buru dan bergabung dengannya ketika nyaman baginya. Wanita itu berjanji untuk bersiap secepat mungkin, tetapi Benjamin merasa bahwa tidak perlu terburu-buru dan memaksakan diri. Setelah beberapa saat mereka pun keluar dengan sebuah kereta mewah, dihiasi dengan pola berlapis emas, melaju dengan cepat di sepanjang jalan setapak hutan. Tetapi bagi para bangsawan, kereta ini terlalu sederhana, meskipun Duce sama sekali tidak berpikir begitu. Sebaliknya, ia senang karena sangat nyaman di dalamnya dan bertanya kemana mereka akan pergi. Benjamin memberitahu, di pinggiran kota ada tempat yang disebut rumah bunga, yang sebelumnya telah dirawat oleh istri Markis Charles, dan sekarang mereka menuju ke sana. Tempat itu sepenuhnya terdiri dari rumah kaca, yang menjaga panas di dalamnya, dan memungkinkan seseorang untuk mengagumi berbagai macam bunga. Benjamin pergi ke sana, karena tahu istrinya menyukai bunga. Tiba-tiba, Grace menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu Benjamin dan memutuskan untuk segera bertanya tentang hal itu. Pria itu mengakui bahwa mata Grace tidak bisa ditipu, dan pada kenyataannya, ada masalah dengan terusan rondel. Meskipun pembersihan hampir selesai, tapi kondisinya masih belum membaik. Ada bengkel alat sihir terbesar tidak jauh di sekitaran terusan rondel. Ada kecurigaan bahwa mereka entah bagaimana bisa mempengaruhi terusan. Tetapi tuduhan ini juga terdengar tidak masuk akal. Pria itu berencana untuk mampir ke sana setelah jalan-jalan dengan istrinya. Grace berpikir sepertinya ada yang salah dengan skala prioritasnya. Ia pun menyarankan agar mereka pergi ke sana bersama dan mencari tahu apa masalahnya. Benjamin terkejut karena jika mereka pergi ke sana bersama istrinya, Grace akan berakhir di tempat yang ramai. Grace tersenyum dan menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena pria itu akan berada di sampingnya. Jadi tidak akan ada yang sembarangan mendekat. Pria itu senang dan memastikan bahwa tidak ada yang mendekati istrinya. Dan dia berterima kasih kepada istrinya atas pengertiannya. Setelah beberapa waktu mereka tiba di tempat yang dituju. Keduanya turun dari kereta dan melihat beberapa orang di sana. Grace berkata kalau sepertinya mereka sedang melakukan pemurnian. Benjamin pun menjelaskan kalau kuil juga bisa membersihkan kanal, tetapi tidak sebersih Santa, dan tampaknya mereka akan terus melakukan perbaikan hingga penyebabnya ditemukan. Bagaimanapun, orang-orang kuil juga memiliki kekuatan suci sampai tingkat tertentu. Mendengar ini, Grace berpikir sejenak, dan ide yang sangat menarik muncul di kepalanya. Para pendeta dari kuil pergi menghampiri mereka, dan Duke dengan hormat memperkenalkan istrinya. Tapi Grace kembali mendengar suara-suara yang membuatnya yakin bahwa semua orang akan kecewa dan seharusnya ia sembunyi saja. Wanita itu bertekad tidak akan kabur dan tetap di sana. Semua orang terkejut saat Arya datang. Wanita itu mendengar kalau terusan rondel tercemar lagi karena mendesak ia langsung menyebarkan kekuatan sucinya secara luas. Melihat Arya dari dekat untuk pertama kalinya, Grace terkejut betapa berbedanya aura yang dia miliki. Dan begitu wanita ini berhenti di sampingnya, suara yang terus-menerus terdengar di kepalanya akhirnya mereda. Arya Miller memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan diberkahi dengan penampilan malaikat yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya Santa di dunia yang memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Seseorang berkata kalau Arya seharusnya tidak boleh melepaskan kekuatan suci seperti itu, karena kekuatan wanita itu bisa membuat bengkel alat sihir tidak berfungsi. Grace mendengar kalau alat sihir dan kekuatan suci kurang cocok. Grace berkata pada suaminya yang mungkin ingin berbicara dengan Arya sendirian,
tetapi pria itu menolak sambil tersenyum. Ia hanya ingin memperkenalkan istrinya pada sains itu. Tetapi sepertinya gak sulit karena Arya mungkin sibuk sekarang. Meskipun sudah menggunakan kekuatan suci, tapi pencemarannya terjadi lagi. Grace bertanya, bukankah sebaiknya mereka mencari penyebabnya di tempat lain? Benjamin berkata bahwa mereka telah memeriksa tempat-tempat lain dan masih tidak dapat menemukan penyebabnya. Grace yakin bahwa sumbernya berasal dari satu tempat, dan akar masalahnya jelas tidak ada di sini. Wanita itu diam dan berpikir, kalau memang seperti itu, karena masalah utamanya berada di wilayah barat. Grace tahu informasi ini, karena dia telah membaca aslinya dan tidak tahu bagaimana mendorong orang untuk menyelidiki wilayah barat. Butuh waktu lama bagi Arya untuk mengembalikan terusan rondel ke dalam keadaan baik, dan Santa itu menghabiskan banyak upaya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, airnya masih tidak menjadi jernih, dan alasannya jelas terletak di tempat lain. Grace bertanya apakah mungkin untuk melacak sumbernya menggunakan kekuatan suci, dan mungkin menentukan arah penyebaran polusi. Menemukan ide ini sangat bagus. Benjamin meminta istrinya untuk menceritakannya lebih detail bagaimana ini bisa dilakukan. Grace yakin bahwa jika kekuatan suci ditarik menjadi benang tipis dan panjang, itu akan menjangkau ke sumber masalah, dan jika semuanya berhasil, mereka bisa mengurangi pemborosan tenaga kerja. Benjamin merasa itu ide yang bagus. Ia segera mendekati pendeta wanita yang terlibat dengan kuil. Ia meminta pendeta untuk meluangkan sedikit waktu, karena istrinya yang bijaksana baru saja membuat saran yang menarik. Mereka menjawab bahwa Arya sibuk saat ini, tetapi pria itu mengatakan bahwa ini berhubungan dengan membantu pekerjaan Santa, akan lebih baik jika istrinya sendiri yang menjelaskannya sendiri. Benjamin meyakinkannya bahwa istrinya sekarang akan dapat memberitahunya ide yang bagus, tetapi Grace tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan berkata bahwa ia lelah dan ingin beristirahat di kereta. Ia yakin bahwa Benjamin pasti akan menjelaskannya lebih baik daripada dirinya. Pria itu mendengar permintaan istrinya. Ia memutuskan untuk menemaninya ke kereta dan melakukan apa yang dia katakan. Grace memang merasa sangat lelah. Melihat Arya yang berdiri di samping suaminya, ia berpikir bahwa mereka benar-benar terlihat sangat cocok bersama. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang luar biasa, dan Grace berpikir dengan pahit bahwa ia bahkan tidak terlihat cocok untuk suaminya. Grace pasti memiliki beberapa pikiran negatif tentang apa yang dilihatnya. Tetapi sekarang ia merasa semuanya baik-baik saja dan pikiran-pikiran buruk itu tampaknya telah menghilang dari kepalanya. Jadi ia dengan tenang menunggu sampai suaminya mencapai kesepakatan dengan Santa. Saat malam tiba dan urusannya sudah selesai, Benjamin membangunkan istrinya itu. Grace pun terbangun dan terkejut, karena pria itu sudah ada di dalam. Ia bertanya, apa urusannya sudah selesai? Pria itu melaporkan bahwa metode istrinya memang dapat digunakan untuk melacak sumbernya. Walaupun Santa itu mengatakan itu mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Ketika Duke menjelaskan kepada orang-orang bahwa semua yang terjadi dilakukan hanya untuk keuntungan mereka, mereka menjadi tenang dan dengan senang hati setuju. Jadi mereka menyelesaikannya lebih cepat dari yang diharapkan. Dan sekarang ia dan istrinya dapat mengunjungi rumah bunga. Tak lama, ada ketukan di jendela, dan pria itu melihat tangan dengan sarung tangan putih. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di dekat kereta mengatakan bahwa mereka baru-baru ini diberitahu tentang kebakaran di panti asuhan tempat Grace biasa datang. Grace tidak mempercayai kata-katanya, karena baru saja ada serangan di panti asuhan, dan mungkinkah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada mereka lagi. Akhirnya diputuskan untuk segera berangkat, dan Benjamin berangkat dengan tekad penuh bersama istrinya. Tetapi semua orang sangat berharap bahwa panti asuhan tidak rusak parah. Grace benar-benar ingin percaya bahwa tidak akan ada masalah serius, tetapi begitu mereka tiba di tempat itu, ia melihat dengan ngeri lidah api yang menyala-nyala keluar dari jendela panti asuhan. Mereka bergegas ke tempat kejadian dan segera melihat api berkobar terang, melalap dinding bangunan, tetapi api terlalu kuat dan mereka melawannya sebaik mungkin. Seorang ksatria melaporkan bahwa tiba-tiba terjadi kebakaran di dalam panti asuhan. Tidak ada korban jiwa, hanya saja mengakibatkan anak-anak menerima luka bakar ringan. Semua orang memiliki kecurigaan bahwa dilihat dari segalanya, ini bukan kecelakaan sederhana,
dan seseorang sengaja membakar bangunan itu. Seorang pria tak sadarkan diri ditemukan di tempat kejadian kebakaran. Dan karena wanita dan anak-anak tinggal di panti asuhan, dia adalah tersangka utama. Seorang guru segera keluar untuk melihat pria seperti apa yang ada di dekat panti asuhan. Gadis itu sangat ketakutan dan masih batuk karena asap yang ia hirup di dalam gedung saat menyelamatkan anak-anak. Ia meminta izin untuk menceritakan sesuatu, dan semua orang tahu bahwa Cleta akan mengatakan yang sebenarnya. Benjamin senang mendengarkannya, karena dia berada tepat di tempat kejadian. Cleta memberitahukan kalau pria itu awalnya adalah direktur panti asuhan. Tetapi ia tidak tahu bagaimana dia berhasil masuk ke dalam gedung. Dia memulai memicu api tepat di tempat minyak disimpan. Tapi anehnya dia tidak segera meninggalkan gedung. Sebelum semua anak pergi, dan pria itu kehilangan kesadaran. Dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Cleta mengulangi kata-kata pria itu. Dan dia dengan jelas mengakui bahwa itu adalah balas dendam terhadap Duchess. Dan begitulah kata-katanya sebelum dia jatuh tak sadarkan diri di dekat ambang pintu. Mendengar kata-kata ini, Grace menjadi sangat ketakutan. Dan sekarang, ia tidak lagi memiliki keraguan bahwa sesuatu mengancamnya dan Duke. Ia tidak bisa percaya bahwa ada orang yang siap membalas dendam bahkan tanpa mengenal orang itu secara pribadi. Segera setelah Grace mendengar bahwa semua ini demi balas dendam, suara-suara yang sama muncul di kepalanya, mengklaim bahwa itu adalah kesalahannya. Jika Grace patuh duduk di kamar, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mendengar ini, Grace merasa sangat buruk dan seolah-olah petir telah menyambar tubuhnya. Benjamin melihat istrinya menjadi sakit, jadi ia memintanya untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Orang-orang tidak bisa mengerti apakah ini berarti bahwa semua yang telah dilakukan adalah pembalasan terhadap istri Duke. Mereka berpikir jika itu keluarga Duke, berarti ada beberapa keluarga. Mereka menebak mungkin keluarga itu ada di dekat sini. Grace mendengar semua itu, hingga wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, Grace tampak benar-benar tersesat dalam kenyataan dan kepalanya mulai berputar dari realisasi satu pemikiran penting. Grace meminta tolong pada Benjamin untuk menempatkan orang-orang dari panti asuhan di suatu tempat karena tempat tinggal mereka terbakar. Benjamin yakin dia tidak berpikir bahwa istrinya akan mengatakan sebaliknya karena dia adalah gadis yang sangat mulia. Grace meminta untuk membawa orang-orang dan anak-anak ke tempat yang aman, dan Benjamin segera setuju untuk memenuhi permintaan baiknya. Grace terus diganggu oleh mimpi buruk, dan suara di kepalanya terus mengatakan kepadanya bahwa ia adalah wanita bodoh dan tidak berharga. Grace cukup lelah dengan pikiran negatif dan sekarang, ia jadi berpikir semua itu salahnya. Pelayan Sally menyambut nyonyanya yang baru saja bangun dengan senyum ramah. Grace dengan sedih mengakui bahwa ia belum bisa bangun dari tempat tidur karena masih sulit untuk menggerakkan badannya. Ia bertanya tentang berita terbaru selama ia berbaring. Sally pun mengatakan kalau ada tamu yang dibawa ke mansion utama, dan tuan itu pergi ke istana untuk sementara waktu. Ia meminta pelayan untuk membuatkan teh untuk para tamu dari panti asuhan, karena mereka mungkin sangat lelah dan juga ingin beristirahat. Grace meminta untuk memanggil seorang gadis bernama Cleta karena ingin membahas beberapa masalah mendesak dengannya. Membungkuk dengan hormat, Sally berjanji untuk memenuhi permintaan itu segera dan pergi ke para tamu. Awalnya, ia masih bekerja untuk masa depannya sendiri, kemudian untuk orang-orang dari panti asuhan, tetapi pada akhirnya, semua usaha dan ketulusannya justru berbalik menjadi malapetaka bagi mereka. Ia sangat takut akan pertemuan itu, karena ia pikir mereka mungkin akan menyalahkannya. Ia merasa sangat takut menghadapi mereka. Tapi jika ia melarikan diri dari sini dan berpura-pura bukan istri Duke, ia rasa akan menyesalinya seumur hidup. Walaupun takut, ia sudah memutuskan untuk berubah. Grace dan Cleta akhirnya bertemu. Wanita itu memperkenalkan dirinya secara resmi, namanya Grace Felton. Ia tahu kalau ini pasti tidak nyaman untuk wanita itu, jadi ia mengucapkan terima kasih sudah datang. Cleta berkata kalau ia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Nyonya Grace sudah sangat banyak membantu mereka, termasuk menyediakan tempat tinggal. Grace berkata mengenai kejadian kemarin, tapi Cleta langsung berkata kalau ia tidak mempercayainya sama sekali.
Jadi ia segera mengakui bahwa tidak ada dari mereka yang mempercayai gosip seperti itu. Dan Duchess dan Nona Linden adalah orang yang sama sekali berbeda dengan desas-desus itu. Bagaimanapun, dia merawat mereka selama ini, tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat asumsi yang tidak berdasar, dia masih menempatkan mereka di tempat yang indah. Grace tersenyum dan menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat lain karena orang-orang ini sangat membutuhkan bantuannya. Tetapi tetap saja tidak ada orang yang sepenuhnya baik. Para wanita yang bekerja sama dengan Cleta telah menghadapi banyak prasangka dalam hidup. Dan setelah semua yang terjadi, kadang-kadang berbicara sembarangan tentang Duchess. Jadi Cleta berbicara dengan mereka semua. Dan para wanita ingin meminta maaf atas apa yang mereka katakan sebelumnya. Lagi pula, apapun yang terjadi, ini bukan alasan untuk berbicara buruk tentang seseorang yang telah membantu panti asuhan selama ini. Cleta menganggap Grace sebagai penyelamat mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mempercayai desas-desus tentang balas dendam. Oleh karena itu, Cleta mengatakan bahwa jika dia membutuhkan bantuan, ia selalu dapat menghubungi mereka. Grace memutuskan untuk meninggalkan bisnis teh kepada Cleta di panti asuhan dan pensiun. Memberi mereka rumah baru di tanah sekitar tempat perkebunan teh akan berada. Tanah ini diberkati oleh Arya, dan untuk pertama kalinya, air paling murni mengalir di sana, dan daun-daun yang tumbuh di sana pasti memiliki kualitas yang sangat baik. Sekarang penghuni panti asuhan dan anak-anak dapat saling membantu dan bangga dengan pekerjaan mereka, hidup bahagia. Ini adalah hadiah darinya. Seseorang yang mengetahui alur cerita aslinya. Benjamin sangat bangga pada istrinya karena metode yang diusulkan memberikan hasil yang sangat baik. Ia yakin bahwa tidak ada yang akan memikirkan hal seperti itu dan menganggap istrinya sebagai orang yang sangat mulia yang tidak menutup mata dan membantu mereka yang membutuhkan. Karena suatu alasan aneh bagi Grace untuk menerima pujian, karena itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Ia berkata kalau semua ini berkat Santa. Karena itu, ia bisa memikirkan metode seperti itu. Menurut Benjamin, pemikiran dari sudut pandang lain terlalu diperlukan. Tidak ada satu orang pun yang terpikirkan untuk menggunakan metode itu. Ia kembali memuji istrinya yang luar biasa. Grace kini bertanya, apakah ia bisa bergabung dengan ekspedisi ke daerah yang tercemar, karena ia ingin berpartisipasi juga. Benjamin memperingatkan bahwa itu bisa sangat berbahaya, tetapi ia melihat keinginan tulus istrinya. Jalan di sana melelahkan dan pria itu tidak yakin bahwa Grace akan mengatasinya. Tapi Grace meyakinkan suaminya bahwa ia benar-benar ingin pergi ke sana dan hanya ingin membantu dengan cara apapun yang ia bisa. Faktanya, Grace membutuhkan alasan untuk pergi karena misi ini membuatnya menyadari bahwa kecuali ia mengambil tindakan sendiri, mungkin tidak ada pembicaraan tentang memulihkan reputasinya. Tetapi satu-satunya masalah adalah apakah Benjamin akan mengizinkannya pergi ke kondisi yang begitu berbahaya. Pria itu memikirkannya. Tetapi Grace bersikeras dengan sangat percaya diri, dan ia sangat bersedia untuk membantu di mana seseorang membutuhkan. Setelah beberapa pemikiran, Benjamin dengan senang hati setuju untuk memenuhi permintaan istrinya, dan dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan melakukan hal itu. Keesokan harinya, seorang utusan dikirim dari istana dengan informasi baru. Setelah membaca informasi itu, Grace menyadari bahwa sepertinya tidak perlu khawatir lagi tentang persidangan Burkin, karena semuanya telah berubah sesuai keinginannya. Tetapi masih ada beberapa pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh Grace. Ia harus meminta Tom untuk menyelidiki kasus dengan obat itu. Pada hari keberangkatan, Sally mengantar Grace, dan ia berkata bahwa berkat pelayannya itu, ia bisa bernafas lega. Ksatria Rosalia pergi bersama mereka, dan sekarang Sally yakin bahwa tidak ada yang akan berani menyakiti majikannya yang terhormat itu. Rosalia meminta wanita itu untuk tidak lupa bahwa mereka selalu dekat, dan oleh karena itu, ia pastikan tidak ada yang akan berani menyentuhnya sedikit pun. Grace terkejut mengapa mereka mengatakan kata-kata yang begitu baik padanya. Mereka mungkin menghormatinya karena Arya, yang merupakan orang yang paling terhormat di kekaisaran. Ia berpikir kalau semua orang sudah tahu hubungan Benjamin dan Arya, jadi orang-orang yang menyukainya mendukungnya. Grace merasa bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang benar-benar menyukainya. Wanita itu tersenyum manis dan berterima kasih kepada Sally dan Rosalia atas perhatian dan kepercayaan mereka,
dan sangat senang. Rosalia dan Sally terkejut karena majikan tersenyum pada mereka untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersama. Sudah waktunya bagi Grace untuk pergi, dan ia bertanya kepada Sally, apakah suaminya akan segera keluar. Segera setelah Grace mengucapkan kata-kata ini, Benjamin yang bersemangat segera muncul di hadapannya, lalu meminta maaf karena terlambat. Pria itu keluar tepat waktu, dan Grace menyarankan agar mereka berangkat. Wanita itu berpikir bahwa pencemaran di wilayah barat memang masalah besar, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih berbahaya. Mereka pun berangkat. Grace kini memikirkan tentang obat yang ia minta Tom untuk diselidiki. Ia berpikir mungkin saja ada hubungannya dengan Duke Zarte. Tokoh sentral dalam ilmu farmasi di negeri ini adalah Duke Zarte, saudara kaisar saat ini. Meskipun dia berasal dari keluarga kekaisaran, tapi dia memperoleh gelar kebangsawanannya karena jasanya dalam bidang farmasi. Jika obat yang diberikan kepada Grace merupakan resep resmi, obat itu pasti pernah melewati tangannya. Grace berpikir dia adalah karakter yang hampir tidak muncul dalam novel aslinya. Tapi karena dia adalah sosok yang berada di dalam ingatan Grace asli, ada baiknya jika ia berhati-hati. Duke Benjamin dan istrinya Grace tiba di daerah yang ditinggalkan. Apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri benar-benar mengerikan. Grace berkata untuk pertama-tama perlu distribusi bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas, dan mereka harus mencari tahu jumlah orang yang akan menerima bantuan. Benjamin mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan, dan mereka memiliki beberapa informasi. Abel memberikan daftar yang disusun sesuai dengan jumlah orang di daerah itu, dan kebutuhan mendesak pasien. Grace kemudian berkata agar mereka bergerak secara terpisah. Benjamin tidak begitu mengerti apa yang dimaksud istrinya dengan kata terpisah dan bertanya apa artinya. Melihat dua pria muda yang tidak dikenalnya, Duke itu bertanya apakah itu karena ahli geologi yang dibawa Grace bersamanya. Wanita itu membenarkannya karena tanah itu tercemar. Grace berpikir bahwa ahli geologi dapat membantu, jadi ia memutuskan untuk menyarankan agar mereka pergi ke tanah yang ditinggalkan. Benjamin merasa berkat istrinya, mereka dapat dengan cepat menemukan sumber polusi dan mengambil langkah antisipasi. Selama istrinya bisa berjanji untuk berhati-hati, ia tidak keberatan jika mereka bergerak terpisah. Grace mengakui bahwa tidak hanya ia yang menangani masalah ini, tetapi Benjamin juga memberikan banyak perhatian untuk memecahkan masalah ini. Grace merasa malu dan menggelikan, tidak mengerti mengapa ia bereaksi seperti ini terhadap pujian. Dan Benjamin terus-menerus mengakui dan menghargainya, seolah itu adalah hal yang sangat wajar. Kedua ahli geologi menghampiri Grace. Pria berambut pendek bertanya apa arah tujuan mereka. Apa ini terkait penyelidikan terhadap tanah yang tercemar? Karena mereka melihat beberapa tim tampaknya sedang memeriksa kondisi tanaman. Grace membenarkan bahwa tujuannya serupa tetapi sedikit berbeda. Apa yang sebenarnya Grace tuju adalah tambang yang ditinggalkan di wilayah Con Ardel. Ketika Arya membersihkan tempat itu, penduduk setempat sangat berterima kasih dan mereka bingung, tidak tahu bagaimana cara membalas. Dan akhirnya tambang yang bermasalah itu disumbangkan ke kuil. Pada saat itu, kuil menerima tambang yang sulit diurus tersebut sebagai sumbangan, lalu memuji Arya dan mengangkat martabat kuil. Namun, bagaimana jika keluarga Duke Felton yang membeli dan mendonasikannya atas nama orang-orang wilayah barat? Mereka datang ke sini untuk mengungkap keberadaan tambang ini. Tapi mereka berpikir bahwa mereka datang untuk mencari tanaman yang masih hidup di hutan. Menurut Grace inilah skenario paling ideal. Wanita itu memberi para ahli geologi kotak yang berisi pita, sehingga mereka dapat menandai area yang tampak mencurigakan atau memiliki keanehan dan memastikan juga untuk menandainya dalam perjalanan kembali. Ia bertanya, apakah mereka merasa tidak nyaman berjalan berdua? Mereka bisa pergi dengan ksatria Rosalia sebagai pengawal. Menjelang malam, beberapa informasi tentang tanah sudah diketahui, dan seperti yang diharapkan, di antara tanaman hidup ada tanah yang benar-benar mati. Benjamin bersama istrinya selama ini membantu menyelesaikan banyak masalah. Grace bertanya-tanya apakah pria itu bisa meluangkan waktunya malam itu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Awalnya, pria itu mengatakan bahwa akan ada pengintaian di malam hari, dan tentu saja akan sulit untuk bertemu satu sama lain. Grace langsung terlihat sedih, tetapi Benjamin segera mengakui bahwa malam ini akan menjadi pengecualian.
karena ia selalu punya waktu untuk istrinya. Grace mengatakan bahwa ia akan menunggu sampai pengintaian selesai, dan karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan secara pribadi, pertemuan mereka bisa terjadi saat fajar. Benjamin tidak menyangka bahwa istrinya akan ingin melihatnya, dan ia benar-benar berharap bahwa dia dengan tulus ingin menemuinya. Ia senang dan menjawab bahwa ia akan mencoba menyelesaikan urusannya secepat mungkin dan segera datang ke Grace. Wanita itu sedikit menyesali keputusannya, karena Benjamin terlihat agak aneh. Bulan menyinari dengan terang tanah tandus di mana tidak ada satupun pohon hidup atau bilah rumput hijau yang tumbuh. Mereka bergerak perlahan di sepanjang jalan setapak, menerangi jalan dengan lampu yang dipegang oleh Grace. Benjamin menutupi wajahnya dengan tangannya, dan istrinya menjadi khawatir bahwa pria itu tidak baik-baik saja. Benjamin meyakinkan wanita itu bahwa ia baik-baik saja dan apapun itu, ia meminta Grace untuk melupakannya saja. Karena Grace ingin menjelaskan sesuatu yang penting secara pribadi, jadi pria itu menganggap mereka akan memiliki percakapan pribadi. Meskipun sekedar percakapan ringan, tetapi Grace meyakinkan bahwa mereka bisa berbicara sambil berjalan. Benjamin percaya bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, dalam hal ini percakapan akan terkait dengan pekerjaan, dan batas antara urusan publik dan pribadi akan tercampur. Grace menyebut perjalanan ini sebagai ekspedisi. Jadi ia pikir ini adalah pembicaraan resmi. Benjamin berkata kalau mereka memasuki hutan di jam gelap seperti ini, jadi mereka mungkin bisa tersesat. Wanita itu memberitahukan jika mereka tidak akan tersesat. Grace sebelumnya sudah meminta mereka mengikat pita di sepanjang jalan. Pria itu terkejut. Pita putih bersinar dengan luar biasa dalam gelap, menganggap bahwa ini adalah produk baru dari bengkel alat sihir. Grace mengakui kalau ia melapisinya dengan cat yang bercahaya dalam gelap, dan untungnya mereka ternyata lebih terang dari yang diharapkan wanita itu sendiri. Cahaya sekuat itu hanya muncul dalam kegelapan, dan itu benar-benar menakjubkan. Grace bertanya-tanya apakah pria itu memiliki ketertarikan pada alat sihir. Itulah sebabnya dia begitu tertarik pada pita putih. Benjamin membenarkannya, dan benda-benda magis, menurutnya, membawa kenyamanan dan kemudahan ke dalam kehidupan orang-orang. Inilah sebabnya mengapa Benjamin tertarik untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang tahu tentang alat sihir. Walaupun kadang agak disayangkan saat kata pengusaha dipandang dengan makna yang negatif, seperti kuil yang dijalankan dari sumbangan, asosiasi apoteker yang dibiayai oleh pajak. Ia merasa sebenarnya ini tidak terlalu berbeda. Grace tidak menyangka kalau ternyata pergerakan Benjamin dibatasi. Tetapi berbicara tentang apoteker, ia teringat dengan Tom Burkin. Ia penasaran apakah penyelidikan tentang obat itu berjalan dengan lancar. Akhirnya, mereka melihat pita putih terakhir sesuai dengan peta yang ada. Benjamin memperhatikan bahwa bahkan dalam kegelapan, jelas bahwa tanah di sini benar-benar tandus. Selain itu, ada juga tanda yang menunjukkan tempat ini adalah tambang yang ditinggalkan. Di dekatnya, ada jejak upaya untuk menyembunyikan tempat ini, dan mungkin seseorang tidak ingin tambang itu memiliki pemilik. Benjamin meminta istrinya untuk tetap sedekat mungkin, karena mereka akan menuju ke tempat yang sama sekali tidak dikenal. Dinding tambang yang ditutupi lumut dan cahaya bulan memberi mereka tampilan misterius. Dan Benjamin mengarahkan lampu ke depan dan menerangi pintu masuk yang mengarah ke dalam. Di dalamnya sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang memecah kesunyian. Jantung Grace berdebar kencang karena kegembiraan dan juga ketakutan. Grace tiba-tiba berhenti dan Benjamin langsung bertanya ada apa. Wanita itu berkata seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak biasa di depannya. Ia merasa ada sesuatu yang bersinar di sana. Benjamin meminta Grace untuk tetap berdiri di dekatnya, dan ia memutuskan untuk pergi lebih dulu dan memeriksa apa itu. Batu itu luar biasa indah, warnanya biru cerah berkilauan dalam cahaya lampu, seolah-olah esensi cahaya surgawi terkandung di dalamnya. Melihat batu itu, Grace menganggap bahwa itu lebih terlihat seperti permata daripada batu biasa. Benjamin berkata sepertinya memang permata. Sekilas terlihat mirip batu sihir, tetapi ada sedikit perbedaan halus yang membuatnya terasa berbeda. Dan untuk mengidentifikasi batu itu, masih perlu memanggil ahli. Tiba-tiba Grace berteriak sesuatu dan meminta Benjamin untuk berhenti sejenak dan melihat. Ia mengambil tangan Benjamin dan menariknya ke arahnya, ingin melihat batu permata yang ia temukan.
Ia melihat dengan antusias dan melihat sesuatu yang tidak biasa tentang batu ini. Ketika cahaya mengenai satu sisi, warna batu itu berubah seperti aurora, dan Grace menganggapnya luar biasa cantik. Benjamin merasa malu lalu mengatakan sungguh cantik. Batu ini ternyata benar-benar menawan dan Grace masih tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Karena suatu alasan, Grace merasa sangat malu dan bertanya-tanya apa maksud Benjamin. Apa itu maksudnya permata? Wanita itu pun menjadi gugup, tapi ia bertanya, apakah mereka dapat mempertimbangkan untuk membeli tambang itu? Dengan mengakuisisi tambang ini, mereka pasti akan dapat meningkatkan situasi keuangan mereka. Tetapi pertama-tama, proposal harus dikirim ke pengadilan kekaisaran. Dan mereka mungkin harus terlebih dahulu beralih ke putra mahkota yang tidak akan senang untuk mengambil alih masalah ini. Grace menganggap bahwa pria itu telah memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan membuang semua kerumitan yang mengganggu keluarga kekaisaran. Dilihat dari tindakannya, Duke itu jelas tidak begitu sederhana dan memikirkan banyak langkah sebelumnya. Benjamin juga menyarankan untuk membawa batu ajaib itu bersama mereka untuk mengkonfirmasi keberadaannya di tambang dan kemudian mencari tahu cara menggunakannya. Wanita itu menatap suaminya dan untuk beberapa alasan dia sekarang sangat tampan dan mempesona. Tetapi Grace merasa bahwa dia sama sekali tidak setara dengannya. Ketika semua kotak bantuan diletakkan, menjadi jelas bahwa Duke Zarte sama sekali tidak pelit dan telah mengirimkan dalam jumlah besar. Grace ingat bahwa dalam cerita aslinya tidak ada cukup bantuan, tetapi di depannya ia melihat sejumlah besar kotak dengan hal-hal yang paling diperlukan. Selain itu ada hadiah yang ditujukan secara khusus kepada Duke dan Duchess of Felton dalam kotak hadiah berlapis emas yang indah. Mempertimbangkan keseriusan situasi, Benjamin menyarankan agar hadiahnya juga disumbangkan. Grace segera setuju dengan pendapat suaminya, karena mereka harus menempuh jarak yang jauh, jadi lebih baik tidak terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba, suara seorang pria muda terdengar dari belakang mereka, dan Nyonya dan Tuan Felton segera berbalik. Itu adalah seorang pria muda berjas putih dengan rambut putih panjang, dan dia mungkin adalah seseorang dari kuil. Grace mengenali pria ini, dan ia bahkan tahu nama pria muda ini, Boris Benedict. Karena orang suci ini ada di sini, Arya mungkin juga ada di dekatnya. Grace sangat menyukai Boris, meskipun tidak sebanyak karakter utama. Tetapi dia adalah seseorang yang selalu bisa diandalkan. Karakter pendukung pelindung dan pilar Arya. Grace memberitahukan kalau mereka menerima hadiah dari Duke Zarte. Dampak dari pencemaran bagi penduduk kekaisaran sangat parah. Jadi Grace memutar otaknya tentang cara membantu dengan menggunakan semua hadiah. Boris menyebut Grace orang yang benar-benar baik. Karena tidak semua orang akan berani melakukan hal-hal seperti itu, ia memintanya untuk meminta bantuan kapan saja jika dia membutuhkannya. Dan banyak orang akan senang membantunya. Grace berpikir seolah-olah kata-kata ini berfungsi sebagai pemicu, karena sebuah insiden pun terjadi. Arya tidak dapat menemukan satu hal yang sangat penting di kopernya. Ia tahu pasti bahwa benda ini ada di koper hitam. Tetapi ia tidak bisa menemukannya dimanapun. Grace merasa sepertinya terlalu berisik di dekatnya dan melihat orang-orang berdiri di dekatnya. Ksatria kuil dan pendeta yang karena suatu alasan telah berkumpul. Suaminya sedang tidak ada, jadi agak merepotkan. Sally harus bertanya. Jadi ia bertanya, apakah sesuatu telah terjadi? Seorang ksatria mengatakan kalau barang milik Sinus telah dicuri. Grace terkejut mendengarnya, karena jelas tidak ada insiden seperti itu di cerita aslinya, dan ia benar-benar yakin akan hal itu. Ia bertanya apa yang sebenarnya telah dicuri, karena itu bisa menjadi petunjuk untuk pencuri misteri itu. Pria itu mengatakan kalau hadiah yang diterima Santa dari Duke Zarte telah menghilang, dan jika Duke mengetahui insiden ini, dia mungkin menganggap ketulusannya telah diabaikan. Karena itu ini situasi yang cukup sulit. Grace yakin bahwa bantuan Duke tidak disebutkan dalam aslinya, dan ia merasa wajar semua mulai berubah seperti ini. Wanita itu bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu? Saint Arya menatap Grace, tapi tak lama malah memalingkan wajahnya. Pria itu melaporkan bahwa mereka telah menerima perintah untuk memeriksa tempat wanita itu, dan harus melaksanakannya sesegera mungkin. Sally memblokir pandangan Nyonya Grace dan berteriak,
bertanya-tanya apakah ada yang mencurigainya melakukan penipuan. Rosalia datang tepat di depan pria muda itu dan berkata bahwa mereka bahkan belum memeriksa tenda lain atau wilayah ini, tapi langsung menyelidiki tenda majikannya. Jika itu bukan mencurigai Nyonya Grace, lalu apa namanya? Ucap Rosalia. Para wanita membela nyonya mereka, dan Grace sangat khawatir bahwa ia bisa menyebabkan masalah besar bagi mereka. Rosalia memberitahu pria itu bahwa dia harus meminta maaf kepada nyonya jika tidak ada apa-apa di tendanya. Setelah beberapa waktu pria muda itu melaporkan hal menarik yang ia temukan. Di tangannya ada kalung yang sama dengan yang diterima Santa sebagai hadiah. Grace bertanya-tanya bagaimana kalung berharga itu bisa berakhir di tempat itu, dan apakah ia akan disalahkan atas pencurian itu. Grace dijebak sebagai tersangkanya. Semua orang mulai berbisik bahwa wanita ini dituduh mencoba mencuri benda suci, dan semua orang meminta Duchess of Felton untuk menjelaskan dirinya sendiri. Grace mengklaim ia tidak tahu apa-apa dan hanya membagikan makanan bersama dengan pelayan Sally. Tetapi tiba-tiba Grace berpikir kalau ini akan terdengar seperti alasan yang tidak akan dipercaya siapapun kecuali orang-orang keluarga Duke Felton. Wanita itu mendengar suara yang akrab dan itu adalah Benjamin yang memintanya untuk melihat pria itu. Di depan semua orang, pria itu mengatakan bahwa ia mempercayai istrinya dan memintanya untuk menceritakan semua yang benar-benar dia ketahui. Melihat dukungan yang tak tergoyahkan di depannya, Grace mengumpulkan kekuatannya dan memutuskan untuk mengatakan seluruh kebenaran dan tidak takut lagi karena orang-orang di sekitarnya tidak diragukan lagi mempercayainya. Ia berpikir jika dia berniat mencurinya, ia pasti menyentuh barang yang dicuri. Sidik jarinya seharusnya tetap ada di kalung itu. Grace meminta pelayan untuk segera membawa bedak untuk membuktikan ketidakterlibatannya dan tidak bersalah dalam kejahatan ini. Sally dengan antusias berangkat untuk mencari bedak, dan sekarang wanita itu menuntut untuk melihat kotak itu. Ia berjanji tidak akan merusaknya dalam keadaan apapun, dan semuanya akan utuh. Grace meminta Benjamin, yang tangannya bersarung tangan putih, untuk memegang kotak berharga itu, karena ia akan membukanya. Jika ia benar-benar mencurinya, sidik jarinya akan muncul di atasnya. Dan jika sebaliknya, pria itu harus membuat alasan untuk dirinya sendiri, karena dalam hal itu dia akan dituduh memfitnah Duchess. Wanita itu dengan hati-hati menjalankan sikat khusus di atas kalung itu, setelah itu sidik jari seharusnya muncul. Para ksatria Quill dan Benjamin jelas mengenakan sarung tangan, jadi sidik jari mereka jelas tidak muncul. Grace tahu bahwa hadiah seperti ini biasanya dipoles hingga bersinar tinggi sebelum menyimpannya, jadi jika sidik jari terlihat, kemungkinan besar itu milik penjahat. Ia melihat dengan cermat kalung itu, dan akhirnya menemukan detail yang telah ia cari begitu lama. Grace mengatakan kalau di ujung jari setiap orang, ada pola yang unik. Grace menunjukkan sidik jarinya, dan mengatakan bahwa dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi penjahat. Mereka meninggalkan sidik jari hanya jika tangan tidak tertutup, dan mereka hanya melihat tangan telanjang pada salah satu pendeta. Grace menawarkan untuk membandingkannya, tetapi tidak meyakinkan bahwa pria muda ini adalah pelakunya, tetapi jika polanya identik, maka tuduhan akan mengarah padanya. Dalam kasus ini, pria muda itu akan disebut penjahat, dan Grace akan mengajukan keluhan ke Quill dan mengatakan seluruh kebenaran. Pelakunya benar-benar ternyata adalah pendeta yang sama. Dan setelah insiden ini semuanya berjalan lancar dan Boris meminta maaf. Namun, tenangannya yang berlebihan menunjukkan bahwa pengaruh Quill jauh lebih besar di tempat ini. Jadi Boris meminta maaf dengan benar dan kemudian menghilang. Putra mahkota mengundang Arya untuk pergi bersamanya. Berkata bahwa semua kesulitan dan rintangan akhirnya berakhir. Tetapi melihat wanita itu, ia melihat wajahnya yang pucat dan segera bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Arya sebenarnya tampak bingung, dan perhatiannya difokuskan pada wanita berambut merah. Ia mendekati Duchess, mungkin ingin bertanya sesuatu kepadanya, dan jelas tertarik pada dirinya. Tapi Arya mengakui bahwa ia baik-baik saja, dan kekuatannya secara bertahap dipulihkan. Ia meraih tangan putra mahkota dan memanggilnya dengan nama lembut Sylvie. Dalam cerita aslinya, hari ini Arya dan putra mahkota Sylvester memasuki hutan di malam hari dan bertemu di danau. Tapi Grace tidak berpikir bahwa ada danau di suatu tempat di tanah mati.
Grace bertanya-tanya apakah Arya bisa memurnikan air sebanyak yang dia inginkan. Dan tiba-tiba ia bisa mencium bau air itu sendiri. Berjalan sedikit lebih jauh, ia merasa bahwa ia telah mendekati semacam danau, dan itu pasti terletak di sini. Malam itu, ada yang berpegangan tangan, di tempat gelap itu ada dua kekasih, yang aura kuatnya membersihkan tempat itu. Grace melihat Sylvester dan Arya dari jauh, yang memang duduk di depan danau yang jernih. Mereka benar-benar terlihat seperti karakter utama. Dan Benjamin yang tiba-tiba ada di sana bahkan memperhatikan bahwa seolah-olah dunia diciptakan hanya untuk mereka berdua. Grace terkejut melihat pria itu berada tepat di belakangnya. Pria itu menenangkan wanita itu dengan berkata kalau ia Benjamin milik wanita itu. Dan mengenai alasan kenapa istrinya itu datang ke tempat ini di malam hari, akan mereka bicarakan nanti saja. Sylvester dan Arya memiliki percakapan yang menyenangkan saat mereka duduk di tepi danau yang dingin. Menikmati setiap momen yang mereka habiskan satu sama lain. Tiba-tiba Benjamin menggumamkan sesuatu. Tetapi Grace hampir tidak mendengar kata-kata terakhirnya. Pria itu mengakui bahwa ia sangat iri pada kekasih muda itu dan benar-benar melihat mereka dengan sedikit kesedihan. Grace ingat bahwa perasaan pahit Benjamin tentang kesepian dijelaskan di seluruh halaman novel. Karena suatu alasan, wanita itu sekarang merasa bahwa emosi pria itu telah menjadi terlalu halus, seolah-olah mereka akan menguap. Jadi ia memutuskan untuk mengalihkan perhatian Benjamin dan pergi bersama untuk menyambut Santa yang telah sangat membantu tanah ini. Melihat reaksi suaminya yang langsung ceria, ternyata Grace khawatir tanpa alasan, dan pria itu menyetujui setiap permintaannya. Benjamin meminta maaf dan melepas bros zamrudnya, karena ia akan menonaktifkan alat sihir penyamarannya dulu. Setelah itu kedua sejoli itu terkejut dan menoleh ke belakang dengan wajah memerah. Benjamin tersenyum dan meminta maaf, karena saat sedang berjalan-jalan mereka merasakan kehadiran seseorang di sekitar sini. Grace yang merasa tidak enak pun meminta maaf dan jika mereka mengganggu, mereka akan segera pergi. Mereka tentu tidak berharap ada orang yang melihat mereka bersama, apalagi Tuan Benjamin. Tetapi Arya, sebaliknya, dengan senang hati setuju untuk mengobrol dengan semua orang bersama, karena dia juga berkenalan dengan Tuan Felton dan istrinya. Grace tidak berpikir mereka akan senang melihatnya, tetapi ia masih perlu berbicara dengannya. Dia mengakui kepada Benjamin bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan untuk Arya. Ketika para gadis akhirnya sendirian, Grace mengakui bahwa ia ingin memperkenalkan diri untuk waktu yang lama, tetapi keadaannya tidak tepat. Melihat Grace dengan mata tulus, Arya mengakui bahwa ia juga sangat senang bertemu dengannya. Grace tidak berharap mendengar bahwa Santa juga ingin bertemu dengannya. Itu sangat membuatnya terkejut. Tetapi Arya benar-benar mengakui bahwa ia ingin berteman dengan Duchess. Tapi ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Arya ingin mengakui kepada Grace dengan tulus. Tetapi ia takut kata-katanya mungkin terdengar terlalu aneh. Santa itu memperingatkan semua kata-katanya sangat penting. Dan di matanya keadaan Duchess sama dengan putra mahkota. Grace bingung dengan apa yang dikatakan wanita itu. Arya mengatakan bahwa ketika ia pertama kali tiba di Kanal Rondel, ia segera melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Arya menggunakan kekuatan ilahi untuk menyingkirkan polusi. Tetapi pada satu titik sesuatu yang aneh terjadi. Dan saat itu, ia tanpa sengaja melihat kabut hitam yang menyelimuti Grace. Wanita itu terdiam. Ia tahu kalau dalam cerita aslinya itu adalah kutukan yang menimpa putra mahkota. Tapi ternyata ada orang lain yang terkena kutukan itu. Dan orang lain itu adalah dirinya sendiri. Arya jelas-jelas melihat bagaimana kabut hitam yang mengelilingi wanita itu menghilang. Tapi sekarang kabut hitam itu kembali terlihat lagi. Selain itu anaknya, ia bisa merasakan aura yang mirip dengannya. Grace sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Arya ketika dia berbicara tentang energi yang serupa. Arya mengklaim bahwa ia merasakan kekuatan ilahi yang jelas memancar dari Nyonya Grace. Santa itu sangat akrab dengan sensasi ini karena ia sendiri memiliki kekuatan ilahi dan tidak bisa membingungkannya dengan apapun. Grace yakin bahwa Arya hanya salah dan di setiap generasi hanya satu Santa yang lahir. Karena suatu alasan, Arya mengklaim bahwa ia merasakan energi yang kuat, tetapi kemudian meminta maaf untuk percakapan yang aneh seperti itu. Terlepas dari cerita yang mengejutkan, Arya digambarkan persis seperti yang diceritakan dalam aslinya.
Dan sekarang Grace melihat di depannya seorang gadis yang naif dan baik hati yang begitu mulia dan hanya ingin membantu semua orang. Grace memperhatikan bahwa Arya jelas sedih dan bingung, tetapi dia masih peduli pada hal-hal seperti ini. Di luar sudah cukup larut, jadi Grace memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal, berjanji untuk mengobrol lagi di lain waktu. Arya yang masih sedih pun hanya berkata iya. Grace berharap mereka bisa bertemu kembali. Mendengar ini membuat Arya benar-benar senang dan mengakui bahwa ia ingin terus bertemu dengan Nyonya Grace. Sekarang ternyata Grace dikutuk, tetapi pada saat yang sama dia memiliki kekuatan suci. Ia bertanya-tanya dalam hati obat yang sedang diminumnya sekarang itu, diresepkan berdasarkan diagnosis apa. Kepalanya sakit karena satu masalah belum selesai, malah sudah muncul masalah lainnya. Keesokan harinya, Grace pergi ke stasiun kereta yang menuju ke properti Kon Linden. Sally dengan tersenyum memberikan koran yang terbit hari ini. Grace mengambilnya dan berterima kasih kepada pelayan atas perhatiannya. Hal pertama yang ia putuskan adalah melihat apakah ada berita yang ditulis tentang Duchess of Felton. Tapi yang sangat mengejutkannya, sama sekali tidak ada berita yang ditulis tentang Duchess, dan ini cukup aneh. Grace bertanya-tanya, apakah satu-satunya hal yang menarik di sini adalah kasus penculikan tingkat tinggi itu. Setelah membaca berita terbaru, Duchess mulai berpikir bahwa dunia ini benar-benar menakutkan. Benjamin telah mengingatkan kalau sebentar lagi mereka akan tiba di wilayah Kon Linden. Wilayah Kon Linden adalah tempat yang sangat indah. Dikelilingi oleh pegunungan tinggi, ada area kecil dengan danau yang indah, dan itu adalah properti biasa. Jika tidak memperhitungkan legenda bahwa ini bisa sembuh dari penyakit apapun di sini, wilayah ini hanyalah tanah biasa tanpa keistimewaan apapun. Grace berhenti di dekat bangunan dan menyadari bahwa ia merasakan mual, tanah yang begitu dirindukan dan dicintai Grace asli. Entah kenapa ia merasa ingin menangis. Benjamin berdiri di samping istrinya dan menyarankan agar mereka berjalan-jalan di pusat pertokoan dahulu. Ia telah mendengar bahwa ada periode setiap tahun di wilayah Linden di mana para pedagang tinggal lebih lama dari biasanya. Dan sekarang adalah saatnya. Wanita itu membenarkan perkataan suaminya. Sekarang sedang periodenya. Para penduduk lebih menyukai periode ini sebagai sebuah perayaan dibandingkan festival topeng. Grace berkata mungkin tidak akan terlalu meriah. Jika dibandingkan dengan festival yang ada di ibu kota, perayaan di sini skalanya kecil. Pusat perbelanjaan membentang di sepanjang jalan utama. Dan berbagai barang cukup banyak dijual. Grace dan Benjamin berjalan perlahan sambil dengan hati-hati memeriksa apa yang ditawarkan para pedagang. Grace memperhatikan bahwa ada banyak hal aneh di pasar. Perhatiannya tertarik pada buah-buahan merah yang aneh yang ia lihat untuk pertama kalinya. Pedagang itu mengatakan bahwa buah ini disebut Skasandra dan itu dibawa dari kerajaan Arsia. Grace sangat ingin mencobanya jadi ia bertanya. Pedagang itu pun memperbolehkannya dan meminta wanita itu agar tidak khawatir karena ini tidak beracun. Benjamin yang melihat itu merasa khawatir dan bertanya apa dia baik-baik saja. Setelah menaruh satu buah itu di mulutnya, Grace merasakan rasa ini cukup akrab baginya. Tetapi karena suatu alasan pedagang itu memberi nama buah ini yang sama sekali berbeda. Grace mencicipi omija, buah herbal yang biasa ada di Korea, di mana ia dulu hidup. Wanita itu bingung kenapa buah ini muncul di sini. Benjamin berpikir bahwa Grace jelas tidak baik-baik saja. Tetapi Grace menjawab bahwa buah itu sangat lezat. Segera setelah Benjamin mendengar bahwa istrinya menyukai buah ini, ia segera memikirkan sesuatu. Pria itu tidak berpikir lama dan memberitahu pedagang itu bahwa mereka akan membeli semua buah beri merah yang disukai istrinya itu. Pria itu juga meminta untuk membeli biji dan bertanya kepada pedagang itu cara menanam buah beri yang begitu lezat dan aromatik. Benjamin siap membeli apapun untuk istrinya. Ia bertanya apa ada yang ingin wanita itu beli lagi. Ia memintanya untuk memanggilnya dengan nama, karena mereka berada di antara orang-orang. Mendengar ini, karena suatu alasan Grace merasakan kehangatan di dalam dan senang, lalu memanggil pria itu dengan nama sayang Benny. Duke itu benar-benar menyukainya ketika istrinya memanggilnya begitu, dan ia siap mendengarkan namanya setiap menit. Di ambang istana yang mewah, mereka disambut oleh Kontes Linden, Ibu Grace, yang sangat senang melihat pasangan muda itu. Melihat kotak hadiah dan tumpukan pembelian, Nyonya itu mencatat
bahwa orang-orang muda tidak menyia-nyiakan waktu mereka dan meminta mereka untuk tidak lupa menikmati pemandangan malam yang indah. Tidak ada antusiasme yang besar di wajah Grace ketika ia bertemu ibunya. Dan ini mungkin karena ingatannya. Nyonya itu mengakui bahwa ia yakin Grace baik-baik saja dan dia masih menyukai bunga seperti dulu. Memegang buket, Grace mengakui bahwa mereka ingin makan malam sedikit lebih lambat karena ada begitu banyak makanan lezat yang berbeda di pasar yang sudah mereka coba. Untungnya nyonya itu menyetujuinya dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat di kamar. Grace berhenti di depan potret keluarga yang menggambarkan semua anggota keluarga Linden. Grace memperhatikan bahwa potret keluarga belum diperbarui untuk waktu yang lama dan Grace terlihat sama sekali berbeda di dalamnya. Dalam potret itu, Grace terlihat seperti anak itik yang buruk rupa dibandingkan dengan saudaranya. Mungkin itu semua tentang rasa rendah diri Grace, tetapi karena suatu alasan keluarga ini, membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Grace memutuskan untuk tidak memikirkan apapun lagi dan hanya ingin menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba ia menyadari bahwa ketika sepasang suami istri datang berkunjung, mereka diberi satu kamar dan ia mungkin harus tinggal bersama Benjamin. Memang, mereka diberi satu kamar dan bahkan hanya ada satu tempat tidur besar di sana yang ditujukan untuk pasangan menikah. Ibu Grace mengakui bahwa mungkin tidak sebanding dengan kediaman keluarga Duke. Tempat ini lebih sederhana, tetapi ia sangat berharap bahwa mereka akan beristirahat dengan nyaman. Benjamin juga terkejut bahwa mereka hanya diberi satu kamar, dan sekarang mereka saling memandang. Ia menyarankan agar meminta kamar lain jika wanita itu merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Grace yakin bahwa ini tidak akan berhasil karena tidak ada begitu banyak kamar di kediaman itu. Kemudian pria itu memikirkannya dan datang dengan ide lain yang bisa ditawarkan kepada istrinya. Grace berdiri di sana dengan kebingungan, menunggu Benjamin memberitahunya tentang rencananya, karena itu sangat tidak terduga baginya. Benjamin mengatakan dia bisa tidur di sofa dan kemudian Grace tidak akan merasa tidak nyaman tidur sendirian di tempat tidur. Melihat sofa, Grace menyadari bahwa ada ruang yang sangat sedikit di sana dan mungkin akan tidak nyaman bagi pria itu untuk tidur di sana. Benjamin mengakui bahwa ia akan mengetahuinya nanti dan ia pun mencobanya, lalu tidak ada kata yang keluar dari mulut pria itu. Grace tertawa dan sofa itu memang akan terlalu sempit untuk pria itu dan dia bahkan tidak boleh mencoba untuk tidur di sana. Sambil tertawa, Benjamin menjawab bahwa istrinya selalu benar. Wanita itu pun menyarankan agar ia berbaring di sofa. Pria muda itu bersikeras bahwa punggung gadis itu mungkin sakit. Grace mengatakan bahwa sebelumnya suaminya sendiri yang mengatakan akan tidur di sofa. Grace tidak ingin Benjamin tidak nyaman, jadi ia menyarankan agar mereka tidur bersama di tempat tidur dan tidak ada yang salah dengan itu. Setelah kata-kata ini, wanita itu merasa canggung dan wajahnya memerah karena rasa malu. Benjamin yang mendengar itu pun terkejut dan wajahnya memerah. Grace menutup wajahnya dan berpikir meskipun sedang dalam proses cerai, mereka masih suami istri, jadi ia pikir itu bukan hal yang aneh. Tapi setelah mengatakannya, ia sangat malu. Pria itu berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berkata, kalau sebentar lagi waktu makan malam, jadi ia menyarankan agar mereka pergi sekarang. Grace pun langsung menyetujuinya dan berkata kalau Sally sebentar lagi akan datang. Grace dan Benjamin pergi makan malam keluarga dan duduk dengan nyaman di ruang makan. Ibu Linden berterima kasih kepada Duke bahwa putrinya hidup dengan baik. Ia sudah menyiapkan pai lezat untuk hidangan penutup pada kesempatan kedatangannya. Tetapi tiba-tiba ia mengakui bahwa ia mungkin melakukannya sia-sia. Grace merasakan sensasi yang tidak menyenangkan ketika ibunya menatapnya. Ia tahu apa yang diucapkan ibunya sangat sarkas. 2 tahun yang lalu, saat ia kehilangan ingatan sepertinya mereka masih berkomunikasi. Tetapi dalam 1 tahun terakhir ini, mereka tidak lagi berkomunikasi. Dengan kata lain, yang ingin diucapkan ibunya adalah, kehidupan seperti apa yang ia jalani selama 1 tahun mereka tidak berkomunikasi, hingga kondisinya berantakan seperti ini. Karena ia sampai memakan semua makanan penutup juga, ia sendiri yang akan merasa bersalah dan meminta agar ia jaga diri sendiri. Ia sangat tahu karena dulu ibu sering mengatakan hal seperti itu demi kebaikan Grace. Wanita itu jadi murung, kini mulutnya terasa pahit. Jika ia mempermasalahkan ini sekarang, ia hanya akan terlihat sebagai orang yang terlalu sensitif.
Pada titik ini, Benjamin tiba-tiba turun tangan dan memberitahu Ibu Grace bahwa istrinya tidak makan makanan penutup setelah hidangan utama untuk waktu yang lama. Ia merasa akan sangat membahagiakan jika mereka memakannya bersama di hari seperti ini. Karena selama ini ia hanya mendengar hal-hal baik tentang keluarga Cohn, ia benar-benar menantikan jamuan makan pertama ini. Grace melihat bahwa Benjamin memahami segalanya. Dan itulah sebabnya dia melawan ibunya tepat di depan semua orang. Wanita itu merasa sedikit tidak sehat, seolah-olah perutnya memiliki berat sekitar 1 ton. Dia pergi keluar untuk mencari udara segar, dan perutnya bergemuruh sangat keras. Grace tidak mengerti apa yang terjadi, dan karena suatu alasan ia bahkan tidak bisa makan dengan benar, dan segera mulai merasa tidak enak. Di belakangnya, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia pun berbalik untuk melihat siapa yang ada di sana. Ia melihat seorang wanita berambut pirang yang manis di depannya, yang mengakui dengan suara lembut bahwa dia sangat merindukan Grace karena dia tidak mendengar kabar darinya selama setahun penuh. Itu adalah Gloria, dan ia datang untuk melihat saudara perempuannya, mengatakan bahwa ia sangat menyesal bahwa mereka belum bisa makan malam bersama. Ia mengakui bahwa saudara perempuannya tidak lagi terlihat seperti gadis canggung itu, tetapi sekarang terlihat seperti ladi yang dewasa dan anggun. Grace dengan percaya diri menjawab bahwa ia telah sepenuhnya melupakan saat-saat dari masa lalu ketika anak-anak menertawakannya dan memanggilnya nama. Gloria menatap Grace dengan hati-hati dan meminta maaf karena mereka baru bertemu lagi setelah sekian lama. Tapi ada yang ingin ia bicarakan dengan adiknya itu. Grace bertanya kepada Gloria, apakah sesuatu telah terjadi dan sangat ingin mendengar apa yang ingin dia katakan padanya. Tiba-tiba, Gloria meminta saudara perempuannya untuk menemukan informasi apapun tentang Baron Remanetti, dan Grace terkejut dan tidak tahu siapa dia, karena suami kakaknya adalah Count Palmer. Gloria mengakui bahwa ia benar-benar membutuhkan informasi ini, dan sebagai seorang adik, ia harus memahaminya. Sang saudara perempuan terlihat sangat ketakutan dan Grace tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Tetapi karena Gloria memintanya untuk melakukannya, ia perlu mencari tahu semua informasi. Sepanjang malam Grace memikirkan percakapan kemarin dengan saudara perempuannya yang memintanya untuk menemukan informasi tentang Baron Remanetti. Grace bahkan curiga bahwa mungkin pria ini menyakiti kakaknya. Benjamin segera menemui istrinya dan ingin tahu apakah dia memiliki pembicaraan yang baik dengan saudara perempuannya kemarin, karena dia pasti sangat merindukannya. Grace berkata kalau berkat suaminya ia bisa menghabiskan waktu dengan kakaknya. Mereka juga membicarakan banyak hal seperti tidak ada habisnya. Karena suatu alasan, Benjamin terlihat agak kecewa, seolah-olah dia juga tidak tidur sepanjang malam. Grace mengakui bahwa setelah berbicara dengan saudara perempuannya, ada sesuatu yang ia sadari. Ia berkata ingin kembali aktif dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan koneksi suaminya dengan Marquess Charles untuk sementara. Benjamin berkata kalau ia tidak keberatan, tapi ia tidak mengerti mengapa harus Marquess Charles. Dia adalah seseorang yang pernah ia temui di masa lalu yang membuatnya merasa malu untuk membicarakannya. Grace yang mendengar ini mencoba untuk menggoda suaminya, tetapi pria itu langsung berkata agar istrinya tidak tertarik dengan hal itu. Pria itu tahu bahwa istri Charles sedang hamil, jadi dalam waktu dekat mereka akan mengadakan pesta untuk menyambut bayi. Sebuah pesta yang diadakan untuk mendoakan kelahiran yang lancar bagi sang ibu hamil dan bayinya yang akan segera lahir. Secara tradisional, hanya ibu hamil dan para perempuan yang diundang ke pesta yang boleh berpartisipasi. Grace bertanya, apakah bisa mengundang Gloria? Benjamin merasa tidak yakin karena suami Gloria tidak memiliki hubungan dekat dengan Charles, jadi mungkin akan sedikit sulit. Wanita itu memberanikan diri bertanya kepada Benjamin, apakah dia tahu Count Palmer? Orang seperti apa pria itu? Ia mengatakan bahwa setelah berbincang dengan kakaknya, ia jadi penasaran dengan suaminya. Mereka bukan teman dekat, jadi sulit bagi Benjamin untuk mengatakan dengan pasti. Tetapi ia tahu pria itu mendukung putra mahkota. Tanpa melewatkan kesempatan, Grace segera bertanya tentang Baron Remanetti, karena kemungkinan besar Benjamin mungkin juga memiliki informasi. Tetapi sebagai tanggapan, Duke berkata bahwa ia bahkan belum pernah mendengar nama keluarga seperti itu. Ia pun bertanya itu bangsawan dari wilayah mana. Wanita itu menjawab kalau ia juga baru pertama kali mendengar nama itu, jadi ia bertanya,
Grace tersenyum dan meminta bantuan pria itu untuk pesta sosial Marquess Charles. Ia berpikir seorang bangsawan tinggi seperti Benjamin saja sama sekali tidak mengenalinya. Ia jadi merasa ada yang mencurigakan, ia jadi tidak yakin apa ini benar-benar sesuatu yang bisa ia tangani. Apa pada akhirnya, ia akan mengecewakan harapan Kayak, yang selalu menyebutnya anak yang bijak. Pada hari terakhir ia tinggal dengan Kon Linden, hal terburuk terjadi, dan dalam satu hari semuanya salah. Benjamin sedang menunggu Grace di pintu. Tetapi karena suatu alasan pagi ini istrinya sangat terlambat, Abel datang kepadanya dan meminta waktu sebentar kepada tuanya itu. Tiba-tiba Kon Linden mendatang Benjamin. Ia datang dengan suara ketakutan dan menyatakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi, bahwa putrinya sendiri, Grace, telah diculik. Berita itu sangat mengejutkan Duke Felton. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar bahwa istrinya akan diculik dari rumah keluarga istrinya sendiri. Karena tidak percaya, Benjamin bertanya, apakah yang mereka maksud istrinya diculik dari kediaman keluarganya sendiri. Ia memejamkan mata, berusaha untuk tenang. Pria itu pun merasa pasti ada penjelasan yang masuk akal untuk klaim ini. Viscount Linden memberitahukan kalau ada surat tebusan yang ditinggalkan oleh penculik itu. Pria itu pun memberikan surat yang mereka terima pada Benjamin. Duke melihat surat itu bukan tulisan tangan. Surat-surat itu dipotong dari surat kabar dan ditempel jadi satu kalimat. Benjamin melihat surat itu sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan istrinya. Tak lama, pria itu meminta ayah Grace untuk segera menutup semua titik masuk dan keluar dari wilayah ini. Bukannya setuju, tapi pria itu malah berkata kalau itu akan sulit. Benjamin yang menahan amarahnya bertanya alasannya. Abel yang berdiri di belakang pun tampak kesal. Ayah Grace menjelaskan bahwa wilayahnya sedang mengalami musim perdagangan tersibuk dengan para pedagang dari luar wilayah. Mereka tidak bisa mengumumkan penculikan ini karena itu mungkin akan memprovokasi pelakunya jika mereka menghalangi masuk dan keluar tanpa penjelasan. Selain itu, ini juga akan merusak kepercayaan orang pada keluarga Linden. Setelah mendengar penjelasan ini, Benjamin merasa itu alasan yang cukup masuk akal. Dengan wajah pucat, ayah Grace menambahkan bahwa uang tebusan yang penculik minta cukup mengejutkan, sebesar 10 juta zen. Pria itu merasa sangat malu karena ia tidak memiliki cara untuk membayar sebanyak itu dengan cepat. Jadi ia merasa mereka harus bernegosiasi dengan kesepakatan lain dengan penculik itu. Benjamin berkata kalau sebagai gantinya ia sebagai Duke Felton akan menanggung uangnya. Tapi dia harus setuju dengan satu syarat. Ayah Grace langsung menanyakan syarat itu. Benjamin bertanya apakah memungkinkan untuk meminjam satu set seragam penjaga kota ini. Di sisi lain, di mana Grace berada, ia sudah sadar namun tidak tahu di mana. Yang ia rasakan hanya sempit, gelap, dan tidak nyaman. Wanita itu kembali mengingat jika ia mampir sebentar ke mansion sebelum pergi makan malam dengan Benjamin. Kini ia juga bisa merasakan kaki, tangan, mata dan mulutnya terikat dan tertutup sepenuhnya. Kepalanya terasa kabur dan ia berpikir jika mereka membiusnya. Grace menebak jika Baron Remanetti ada di balik semua ini karena mereka seperti tahu betul siapa dirinya sebelum menculiknya. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya akan menyelamatkannya. Tapi tak lama ia merasa tidak seharusnya mengharapkan itu. Jika ia menaruh harapan dan mereka tidak datang, keputusasaan yang akan didapat. Lebih baik tidak mengharapkan apa-apa saat kita berharap seseorang untuk datang. Duchess Felton dalam novel dan ia yang sekarang, pada akhirnya keduanya akan meninggal sendirian. Sementara itu, di pintu gerbang masuk ke wilayah Linden, para pedagang yang hendak masuk ke wilayah itu tampak mengantri. Seorang penjaga meminta maaf karena mereka perlu melakukan pemeriksaan kereta sebentar. Ia menjelaskan ini karena terjadi pencurian di wilayah Linden dan mereka sedang mencari pencurinya. Pria yang membawa kereta kuda itu terkejut mendengarnya, lalu mempersilahkan penjaga untuk memeriksa bawaannya. Jaga yang ternyata itu adalah Benjamin, berterima kasih dan juga meminta maaf atas gangguannya. Abel yang berdiri tepat di belakang majikannya berpikir jika pria itu pasti memiliki suatu rencana. Tapi masalahnya adalah ia tidak tahu rencananya. Seorang pria yang sejak tadi mengantri untuk masuk, berteriak kesal dan meminta agar dibiarkan masuk sekarang juga. Pria yang tampak mabuk itu berkata, jika mereka memaksakan sesuatu seperti ini padanya,
setidaknya ia ditawarkan kompensasi. Ia merasa tidak perlu tunduk dan setuju, tanpa bertanya apapun. Pria itu meminta penjaga untuk cepat dan membiarkannya masuk karena ia orang sibuk. Sambil meludah pria itu kembali berkata, kalau mereka membuang-buang waktunya. Abel yang melihat ini pun terkejut dan bertanya, apakah majikannya baik-baik saja? Benjamin berkata, kalau ia tidak apa-apa sambil membuka penutup kepalanya. Ia meminta Abel untuk menyampaikan pada Rosalia untuk mengikuti kereta kuda itu, karena istrinya ada di sana. Abel pun menyampaikan semuanya pada Rosalia dan meminta agar segera mengejar kereta itu. Wanita itu pun mengangguk mengerti atas perintah majikannya, lalu pergi dengan cepat. Abel pun kembali ke Benjamin dan memberitahukan kalau ia sudah menyampaikan pesan itu pada Rosalia. Ia bertanya kini apa yang akan pria itu lakukan. Duke menjawab kalau ini sudah waktunya untuk kembali. Abel yang tidak mengerti pun bertanya kemana. Benjamin tersenyum dan memberitahukan kalau ia akan kembali ke mansion. Karena semakin cepat mereka menangkap pelakunya semakin baik. Mendengar ini Abel pun terkejut karena ia pikir kusir dari kereta tadi adalah pelakunya. Benjamin menjelaskan dia hanya berpura-pura mabuk agar bisa melewati titik pemeriksaan dengan lebih mudah. Karena tujuannya ada di luar wilayah, jadi kusir itu harus mencari cara untuk melarikan diri bagaimanapun caranya. Ambil yang masih tidak mengerti pun bertanya kenapa majikannya kembali ke kediaman Linden. Benjamin berkata kalau ia berencana untuk bertemu langsung dengan penculik yang asli. Setelah sampai di kediaman Linden, pria itu langsung bertemu dengan orang tua istrinya. Pria itu berkata kalau ini tidak akan lama. Ia pun mengambil surat yang ada di atas meja dan mengatakan kalau dokumen ini berisi mengenai sebuah tambang yang istrinya temukan dan berkat wanita itu, mereka bisa mendapatkan dengan harga murah. Dalam jangka panjang, mereka mengharapkan keuntungan yang jauh melebihi 10 juta zen sampai beberapa kali lipat. Tapi karena istrinya akan segera dibawa kembali dengan aman, tidak ada alasan untuk membayar uang tebusan yang diminta oleh penculik. Sambil tersenyum, ia bertanya bukankah itu luar biasa? Ayah Grace dengan gugup mengiyakan ucapan Duke. Tak lama Benjamin sedikit meremas dokumen itu lalu ia menggebrak meja yang membuat pasangan itu terkejut. Pria itu menatap tajam orang tua Grace dan dengan suara penuh penekanan, ia bertanya kenapa mereka melakukan ini. Apa alasan mereka untuk menculik istrinya, putri mereka sendiri? Sebelum penculikan terjadi Ibu Grace, kakaknya yang bernama Gilbert dan ayah wanita itu berkumpul di satu ruangan. Pria yang menjadi kepala keluarga itu berkata, kalau ia mempunyai ide bagus dan bertanya, apakah mereka akan mengikutinya. Benjamin belum tahu pasti anggota keluarga Viscount mana yang mengatur ini, tetapi karena pasangan menikah dikatakan bertindak sebagai satu kesatuan. Ia memanggil mereka berdua ke sini bersama-sama. Pria itu berkata apa yang dimaksud oleh Duke. Benjamin dengan tegas meminta agar pria itu untuk tidak berpura-pura. Ia mengatakan fakta bahwa pria itu susah payah memotong dan menempel surat hantaman dari surat kabar menunjukkan kegugupannya. Benjamin yakin, pria itu pasti mengira ada banyak orang di sekitar sini yang bisa mengenali tulisan tangannya. Terlebih lagi, daerah di sekitar kediaman saat ini dikelilingi oleh prajurit Duke Felton. Namun, tanpa tanda-tanda penyusup, seseorang hilang. Membuatnya sangat mungkin merupakan pekerjaan orang dalam. Akhirnya ayah Grace mengakui kalau itu perbuatannya. Benjamin bertanya kenapa dia melakukannya. Pria itu pun memberitahukan ia ditipu dan meninggalkan hutang sebesar 10 juta zen. Beberapa penduduk di wilayah dijadikan sandera, jadi mereka tidak punya pilihan. Bencananya kembali bertanya, apakah rencana ini hanya diketahui oleh mereka berdua? Ayah Grace langsung berkata tidak dan menjelaskan kalau hanya ia satu-satunya yang tahu tentang ini. Benjamin langsung menyadari kebohongan itu dan berkata kalau semuanya tahu. Ini pria itu berpikir bagaimana caranya untuk menjelaskan ini semua pada istrinya. Setelah menyelamatkan Grace, ia harus menceritakan segalanya pada wanita itu tentang situasi ini. Terlepas dari keluarga Linden akan dihukum atau tidak, istrinya pantas tahu seluruh ceritanya. Ia mencoba melihat keluarga ini dari sisi baiknya, tapi sangat tidak mungkin. Istrinya selalu bicara yang baik tentang mereka. Benjamin bertanya-tanya dalam hati,
Apa keluarga yang mengatur penculikan menggunakan anak mereka sendiri benar-benar bisa disebut baik? Dengan wajah datar Benjamin bertanya, apakah mereka masih menginginkan dokumen ini? Ayah Grace dengan wajah pucat berkata tidak, sedangkan istrinya hanya diam saja. Setelah itu, ia pun keluar dan melihat saudara laki-laki istrinya ada di depan pintu. Ia tidak mau basa-basi lagi, jadi ia bertanya, apa ada yang ingin dia katakan? Pria berambut gelap itu memalingkan wajahnya dan berkata tidak. Benjamin melewati pria itu dan berkata, ia akan pergi. Sementara itu, Grace masih dalam kondisi yang sama. Ia berpikir bagaimana kalau ia mati seperti ini. Benjamin pun mungkin sudah menyerah padanya, karena ia tidak berharga. Ia merindukan kebaikan suaminya itu. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dibuka lalu disusul dengan suara Benjamin yang memanggilnya. Mendengar suara yang ia kenali, Grace pun berusaha bangkit dan mulai menangis. Ia tak menyangka suaminya ada di sini untuk menyelamatkannya. Pria itu langsung melepaskan ikatan dari tubuh istrinya, sambil bertanya, apakah istrinya takut dan dia baik-baik saja. Ia akan menjelaskan semuanya nanti. Terus yang ketakutan pun langsung memeluk suaminya dan mengucapkan terima kasih karena sudah datang menyelamatkan. Pria itu sedih mendengar istrinya menangis dan mengatakan kalau dia sangat takut. Benjamin mengatakan kalau menyelamatkan istrinya adalah hal yang paling penting dibandingkan hal apapun. Ia meminta maaf karena telat menyelamatkannya. Ia memapah istrinya. Tapi tak lama langkah wanita itu tiba-tiba berhenti. Lalu bertanya, apakah dia sudah menangkap penculiknya? Dengan jujur pria itu berkata kalau ia sudah menemukan mereka. Jika tidak keberatan, ia ingin menyerahkan keputusan tentang nasib mereka padanya. Tetapi, jika terlalu berat, ia bisa menangani hal itu sebagai gantinya. Wanita itu diam sejenak, lalu menebak kalau penculiknya adalah keluarganya sendiri. Walaupun merasa tidak enak, tetapi Benjamin harus tetap menjawabnya dengan jujur. Ia pun berkata iya. Grace terdiam sejenak setelah mendengar jawaban suaminya. Setelah beberapa saat, ia berbalik ke belakang dan sambil menangis berkata pada suaminya kalau ia tidak mau kembali ke mansion. Benjamin menyetujuinya selama istrinya baik-baik saja, mereka bisa pergi kemanapun yang wanita itu inginkan. Keduanya pun berjalan secara perlahan. Grace menoleh ke arah suaminya dan berpikir bahwa orang-orang dari Duke Felton sudah berkumpul. Tapi kemana mereka akan pergi? Rasanya seperti menuju ke suatu tempat yang sangat dikenal. Tak lama wanita itu pun melihat sebuah rumah yang menurutnya sangat indah. Benjamin mengatakan bahwa warna itu seperti daun musim gugur yang dijemur matahari, terlihat seperti akan gemerisik jika disentuh. Ia senang istrinya menyukainya. Grace berpikir kenapa pria itu mempunyai rumah di wilayah Linden. Ia merasa ini tidak terlihat seperti sesuatu yang diatur tergesa-gesa karena insiden ini. Ia kembali mencoba mengingat cerita aslinya karena mungkin ada yang terlewatkan oleh ini. Bagi Grace ini sangat mencurigakan. Ia pun terus menatap rumah yang ada tak jauh dari tempatnya ini.